Bab 1511, Dragon Emperor Forbidden Law. Deru 1000 binatang buas di sekitarnya jelas telah melemah. Sementara di sisi lain, binatang raksasa berbentuk kabut menyebar dan menyebar saat mendarat di kabut emas meskipun hampir berubah menjadi serangan padat. Ada getaran, resonansi, raungan naga dan juga hukum yang berasal dari benua Douluo. Mata Tangulin menjadi sangat cerah saat sisik emas menutupi seluruh tubuhnya. Dia tiba-tiba berteriak keras, dilarang. Teriakan keras membengkokkan seluruh ruang sekitarnya. Kepala naga emas raksasa menyembur keluar dari tubuhnya sedemikian rupa sehingga kabut awan di area seluas 30 meter dalam radius seketika tersebar ke sekitarnya dengan getaran. Li Weixi hanya bisa merasakan kepalanya berputar. Dia merasa seolah-olah akan kehilangan kendali atas bola kristal setelah mendengar teriakan itu. Kemudian dia menemukan dengan takjub bahwa kabut tebal yang dia keluarkan semuanya telah berubah menjadi warna emas tanpa peringatan. Itu adalah warna emas yang mempesona. Naga, Tangulin berteriak keras sekali lagi untuk kedua kalinya. Inti naga di dalam tubuhnya berdenyut hebat sementara inti jiwanya berosilasi dengan frekuensi tinggi. Kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya mengalir deras. Karena luka-lukanya belum sembuh total, tubuhnya gemetar dengan lembut pada saat yang tepat ini. Namun, pada saat yang tepat inilah semangatnya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini karena mengikuti teriakannya dari dua kata itu, dia akhirnya menangkap titik balik yang bagus itu. Itu adalah titik balik yang tidak bisa dia lewatkan. Kepala naga emas raksasa perlahan terangkat. Bayangan cahaya yang masih tampak sedikit ilusi pada awalnya tampak seperti terkondensasi menjadi suatu entitas dan skala emas cerah yang terletak tepat di tengah dahi naga tiba-tiba mengalami transformasi. Itu berubah menjadi 7 warna dalam sepersekian detik saat pancarannya bersirkulasi dan memancarkan fluktuasi yang sulit untuk dijelaskan. Di peron utama, Gu Yuena melompat tak terkendali saat dia tiba-tiba di depan cermin satu arah. Dia melihat ke arah panggung kompetisi dengan tatapan cemas dan ragu. Kaisar, teriakan keras lainnya terdengar. Namun, suara Tangulin tidak dapat melewati dunia luar karena perisai pelindung terisolasi yang mengisolasi segalanya dari panggung kompetisi. Dalam kompetisi biasa, perisai pelindung hanya digunakan untuk melindungi suara dari dalam tetapi tidak dari luar. Namun, judul Douluos akan bertabrakan satu sama lain di festival Just for Us Pause ini. Untuk mencegah suara ledakan yang keras mempengaruhi kesehatan penonton, perisai pelindung diubah menjadi pertahanan dua arah. Mengikuti suara kata, Kaisar, kabut tebal sekali lagi berubah menjadi 7 warna dan tampil sangat menarik. Rasanya udara sudah benar-benar membeku pada saat ini. Li Weixi hanya bisa merasakan seolah-olah semua yang mengelilingi tubuhnya telah membeku. Itu sangat beku sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Ketakutan yang intens langsung terpancar melewati seluruh tubuhnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa lawannya yang awalnya tampak sakit-sakitan ternyata bisa melepaskan aura yang begitu menakutkan. Terlepas dari basis kultivasi Sol Douluo 8 cincin Li Weixi, dia merasa seperti dia benar-benar ditekan oleh lawan. Break, teriakan lain terdengar lagi. Hukum berubah sekali lagi karena semua kabut menghilang pada saat ini. Seluruh tahap kompetisi dibersihkan. Namun, anehnya penonton masih belum bisa melihat dengan jelas situasi panggung kompetisi. Ini karena petir di seluruh panggung kompetisi benar-benar terdistorsi. Hanya ada pancaran 7 warna yang berfluktuasi dan tidak mungkin seseorang dapat melihat situasi dengan jelas. Perisai pelindung kuning itu tidak bergerak sedikit pun dan tidak terkena benturan sama sekali. Tampaknya itu hanya perubahan bayangan cahaya. Itu lebih mirip dengan bidang ilusi daripada yang lainnya. Naer, ada apa denganmu? Qiangu Dongfeng bertanya karena penasaran. Dengan isolasi perisai pelindung, Qiangu Dongfeng hanya bisa menilai dari fluktuasi energi yang dipancarkan dari dalam. Semuanya tampak tidak biasa. Dengan demikian, bahkan Master Pagoda Spirit Pagoda belum menemukan apapun. Energi yang dilepaskan oleh Tangulin hanya terbatas pada bagian dalam perisai pelindung di dunia nyata. Energi itu belum bersentuhan dengan dunia luar. Tidak apa-apa. Hanya sesaat sebelumnya, saya merasakan beberapa bentuk perubahan bayangan cahaya. Li Weixi itu orang yang cukup menarik. Gu Yuena berbicara dengan cara yang alami, tetapi ada ekspresi kaget dan terkejut yang jelas di matanya saat ini. Hanya saja dia melihat keluar sehingga Qiangu Dongfeng tidak melihatnya. Itu hanya ilusi. Setelah mencapai peringkat tertentu,
kekuatan-kekuatan spiritual seseorang akan memastikan bahwa seseorang tidak akan terganggu oleh keterampilan ilusi. Ilusi bola kristalnya hanya berasal dari 3 jenis elemen terutama air, api, dan angin. Saya khawatir dia bahkan tidak akan bisa sepenuhnya melepaskan keterampilan ilusinya jika dia melakukannya sebelum Anda. Qiangu Dongfeng mampu menunjukkan sumber kemampuan Li Weixi hanya dalam satu kalimat. Di sisi lain, Li Weixi yang berdiri di panggung kompetisi merasa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan terbang di atas langit saat ini. Begitu kata "break" diucapkan, bola kristal di tangannya sudah hancur berkeping-keping dengan ledakan keras. Bahkan inti jiwa di dalam tubuhnya langsung meledak berkeping-keping. Bahkan lebih menakutkan bahwa segala sesuatu yang telah meledak keluar dari tubuhnya dalam hitungan detik. Rasa kelemahan yang kuat membuatnya merasa seperti dia bahkan tidak bisa berdiri kokoh di tanah. Penonton tidak dapat melihat tetapi dia dapat dengan jelas melihat bahwa Tang Wulin berdiri di sana sekuat dewa. Tangan kanannya terangkat di depan tubuhnya seluruhnya tertutup sisik emas. Sisiknya membiaskan pancaran 7 warna. Sepertinya itu hanya cakar naga, namun cakar naga itu tampaknya mampu menangkap langit dan bumi di mata Li Weixi. Sebuah lubang hitam berbingkai dengan pancaran 7 warna muncul di telapak tangan Tang Wulin. Tubuh Li Weixi mulai perlahan bergerak menuju Tang Wulin tanpa kendali. Ketakutan yang kuat akan kematian mencengkeram Li Weixi sedemikian rupa sehingga dia ingin berteriak ketakutan tetapi dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Segala sesuatu di sekitarnya terdistorsi sementara musuh sebelum Li Weixi begitu menakutkan dan agung sehingga dia harus kagum dengan kekaguman. Manusia macam apa dia? Sudah berakhir, saya ditakdirkan. Sama seperti Li Weixi berasumsi bahwa dia sudah diambang kematian, ruang bengkok tiba-tiba bergetar dan semuanya kembali tenang. Celepuk, Li Weixi jatuh lemas ke tanah saat dia terengah-engah. Di sisi lain, Tang Wulin yang terlihat sangat agung sebelumnya berdiri berhadapan dengan Li Weixi tiba-tiba memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya bergoyang beberapa saat sebelum dia bisa berdiri kokoh dengan susah payah. Dia tampak lebih pucat dari sebelumnya sekarang. Segala sesuatu termasuk cakar, sisik, dan kepala naga telah lenyap pada saat ini. Perasaan seolah-olah langit dan bumi akan hancur juga telah menghilang. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebagai komentator, Ai Fei tidak seharusnya berbicara seperti itu. Namun, kesan yang ditinggalkan oleh kompetisi ini di benaknya tetap seperti itu. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Dia tidak tahu sama sekali. Awalnya ada kabut tebal, diikuti dengan perubahan warna, kemudian kabut menghilang sebelum pencahayaan di panggung kompetisi menjadi terdistorsi. Kemudian, semuanya telah berakhir. Salah satu kontestan memuntahkan darah sementara yang lain jatuh ke tanah. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa menit dari awal hingga akhir. Di mana pertempuran seru yang dijanjikan? Di mana tabrakan yang dijanjikan? Di mana keindahan yang mereka sepakati? Di mana mereka? Bukan hanya dia, penonton juga sangat kecewa. Dilihat dari situasi saat ini, tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin telah menang. Namun, bagaimana dia menang? Jelas bahwa dia juga tidak dalam kondisi yang baik. Ini harus menjadi tabrakan dua lawan yang sangat cocok dalam kekuatan, kan? Kalau tidak, bagaimana itu berubah menjadi ini? Tidak hanya itu, tidak ada yang berhasil melihat apapun. Tujuan membeli tiket masuk adalah untuk menyaksikan pertarungan seru. Sekaligus, ada keributan di seluruh platform penonton. Banyak penonton berteriak keras karena ketidakpuasan. Wasit memasuki tempat kejadian dan datang ke sisi Li Weixi terlebih dahulu. Wasit menatap Li Weixi yang matanya sudah kehilangan fokus dan menatap dengan linglung lalu menatap Tang Wulin. Tang Wulin memberi isyarat tangan pada wasit untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Mudah untuk menentukan kemenangan dan kekalahan. Nomor 66 Yulong Yue menang. Tang Wulin perlahan berjalan ke sisi Li Weixi dan membantunya berdiri dari tanah. Dia menepuk bahu Li Weixi dengan cara yang tampak ramah. Suara Tang Wulin terdengar di benak Li Weixi. Kamu belum melihat apa-apa dan kamu juga tidak tahu. Inti jiwa Anda akan dipadatkan sekali lagi dalam 7 hari dan semuanya akan sama untuk Anda. Apakah kamu mengerti? Li Weixi menggigil kedinginan sebelum sadar kembali. Matanya dipenuhi keheranan saat dia melihat Tang Wulin lalu dia mengangguk dengan sikap hormat yang tak tertandingi ke arah Tang Wulin. Dimengerti, dipahami. Tang Wulin tersenyum dengan wajah pucatnya yang mengerikan. Dia kemudian berbalik dan terhuyung-huyung pergi.
Bab 1512, Forbid All Laws, Dragon Emperor Break. Dia sedikit menundukkan kepalanya untuk menghindari orang melihat tatapannya saat ini karena dipenuhi dengan ekstasi. Akhirnya, dia telah berhasil. Setelah mengalami pemurnian surga selama beberapa hari di samping penindasan Yuanen Zentian, pemahaman yang diperoleh dari kultivasinya selama bertahun-tahun, dan pembaptisan bencana unsur, dia akhirnya berhasil. Jika seseorang mengatakan bahwa dia telah menemukan cetakan awal untuk fusi melalui pertempurannya dengan Yuanen Zentian kemarin, maka dia benar-benar telah menyelesaikan fusi pertama dari semua kemampuannya dalam pertempuran ini. Naga itu berasal dari Raja Naga Emas sedangkan Kaisar berasal dari Kaisar Blue Silver. Golden Dragon Roar, Blue Silver Golden Array, Golden Dragon Tremor Burst, kekuatan hukum, Kingspad dan beberapa hal lain yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas oleh Tang Wulin semuanya disatukan lebih awal pada saat itu dan dikumpulkan ke dalam pukulan itu. Itu adalah larangan semua hukum, hancurnya Kaisar Naga. Tang Wulin memuntahkan darah bukan karena dia telah kehabisan kemampuannya tetapi karena dia mencoba yang terbaik untuk menekan serangan sebanyak yang dia bisa tanpa membiarkan kekuatannya terlepas sepenuhnya. Kalau tidak, bagaimana lagi lawan bisa bertahan? Perubahan yang terjadi selama momen fusi itu bergema di benaknya. Ada juga perubahan yang berasal dari inti naga dan inti jiwanya. Inti naganya tenggelam sementara inti jiwanya naik. Pada saat pukulan itu dilemparkan, inti naga dan inti jiwanya telah sepenuhnya menyatu menjadi satu. Proyeksi lautan rohnya turun dan menyatu menjadi dua komponen ini. Itu adalah perpaduan dari ketiganya. Kata-kata yang dia ucapkan tidak dimaksudkan untuk pamer, tetapi dia menggunakan nada setiap kata untuk menggetarkan setiap ons kekuatan di dalam tubuhnya dan menyelesaikan perpaduan terakhir. Keempat kata yang diteriakkan oleh Tang Wulin itu langsung terbentuk di benaknya. Semuanya terjadi begitu alami sehingga seolah-olah hukum langit dan bumi memang seharusnya demikian. Tang Wulin hanya mengerti apa sebenarnya puncak dari Master Jiwa setelah dia melemparkan pukulan itu. Itu bukan untuk memanfaatkan hukum tetapi untuk menerobos hukum. Basis kultivasinya tidak meningkat dalam rangkaian perubahan ini, tetapi pemahaman wilayahnya telah berubah dalam sepersekian detik itu. Dia bahkan menemukan dirinya mendambakan pertempuran lain dengan Yuanen Zentian pada saat yang tepat ini sehingga dia dapat memanfaatkan gerakan Dragon Emperor Break secara keseluruhan dan melihat sejauh mana kekuatannya yang sebenarnya. Itu pasti bukan perubahan yang dihasilkan sebagai jumlah dari semua kemampuannya tapi itu adalah bentuk terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah kekuatan untuk menerobos hukum. Selain itu, ini sangat berbeda dari semua kemampuannya sebelumnya. Tang Wulin jelas dapat merasakan bahwa perpaduan dan jurus yang dibuat kali ini pasti akan meningkat seiring dengan peningkatan basis kultivasinya. Dia akhirnya menemukan langkah pertama dari kemampuan yang kuat yang menjadi miliknya. Ini adalah jalan yang benar. Setelah menerobos ke basis kultivasi judul Douluo dan memiliki beberapa masalah dengan yayasannya, dia akhirnya memperkuat yayasannya dan melangkah ke dunia ini secara nyata. Dia sama sekali tidak tertarik dengan kompetisi terakhir dan dia juga tidak berencana untuk menonton. Satu-satunya keinginannya adalah untuk kembali ke Asosiasi Pandai Besi sesegera mungkin sehingga dia dapat mencapai penguasaan melalui pemahaman yang komprehensif tentang pengalamannya hari ini dan benar-benar menstabilkan gerakannya. Efek dari Dragon Emperor Break adalah mampu melanggar semua hukum. Setiap serangan ilusi, energi, atau tipe spiritual akan dihancurkan dan dihancurkan sebelumnya. Itu adalah perubahan langsung hukum dan menghasilkan pepatah langit dan bumi. Tang Wulin baru menyadari kelemahannya saat ini setelah kembali ke area istirahat. Keringat dingin membasahi pakaiannya saat gelombang pusing hebat muncul di kepalanya dan seluruh tubuhnya terasa lelah. Tubuhnya seharusnya terluka parah dan dalam kondisi yang buruk hari ini. Namun, dia berusaha sekuat tenaga untuk memadukan semua yang dia miliki selama terobosan sebelumnya. Bagaimana dia masih memiliki upaya untuk memperhatikan daya tahan tubuhnya ketika dia terlibat penuh dalam proses fusi seperti itu. Kondisi negatif tubuhnya baru benar-benar meledak setelah dia berhasil berjalan kembali ke tempat peristirahatan dengan dukungan dari semangat terstimulasinya. Tang Wulin tidak ingin bergerak sama sekali saat akhirnya duduk di kursi. Rasanya bahkan sulit baginya untuk mengangkat satu jari pun. Sudah terlalu lama sejak dia merasakan kelemahan yang begitu kuat. Di sisi lain, semangatnya bersemangat dan terstimulasi saat ini. Perasaan itu luar biasa. Kelelahan tubuhnya membuat pikirannya terasa lebih tenang sehingga semua perubahan yang dia rasakan sebelumnya mulai mengendap.
Tang Wulin sangat sadar bahwa dia telah berhasil. Dia akhirnya menciptakan sesuatu milik dirinya sendiri. Dia harus tenang dan menguasai sepenuhnya gerakan ini. Dengan jurus ini sebagai dasarnya, dia bisa menyatukan kemampuannya yang lain secara menyeluruh dalam pola yang jelas dan teratur. Ketika dia telah sepenuhnya menggabungkan semua yang dia miliki, itu akan menjadi saat ketika dia bisa melangkah ke peringkat Hyper Douluo atau bahkan peringkat limit Douluo. Himpunan hukum terlarang Kaisar Naga miliknya adalah rahasia batin yang dapat digunakan untuk melawan kekuatan Sudogot seperti Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa di masa depan. Hai, Tang Wulin tenggelam dalam pikirannya ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah untuk melihat ke atas. Dia melihat Lan Fauzi berdiri di depan dirinya memegang sebotol air di tangannya saat dia memberikannya padanya. Tang Wulin menerima botol air dari Lan Fauzi dan berkata, "Terima kasih." Tang Wulin pucat pasi dan berkeringat. Dia kelelahan dan tubuhnya benar-benar berantakan. Auranya berantakan dan bahkan fluktuasi kekuatan jiwanya samar-samar terlihat. Bagaimana Anda bisa mengikuti kompetisi dalam kondisi fisik Anda saat ini? Apakah Just for Aspaus Festival ini sangat penting bagimu? Lan Fauzi tiba-tiba menanyai Tang Wulin. Tentu saja itu penting, jawab Tang Wulin tanpa ragu sedikit pun dan minum beberapa teguk air. Dia merasa lebih nyaman setelah meminumnya. Huff. Lan Fauzi dengan dingin mencemooh sebelum dia berbalik dan pergi. Itu aneh. Tang Wulin mendapati dirinya bingung dengan perubahan suasana hatinya. Bocah kecil yang bodoh. Sementara itu, suara lembut tiba-tiba terdengar. Tang Wulin menggigil kedinginan tetapi dia segera menyadari sumber suara ini. Wajahnya langsung tersenyum. "Ibu, kenapa kamu ada di sini?" Tang Wulin tidak tahu sejak kapan Roh Kudus Douluo Yali tiba di sisinya. Yali tampak tua dan lemah saat ini seperti wanita tua pikun. Dia hanya bisa melihat sedikit keanggunan aslinya. "Bagaimana saya tidak datang ketika saya mengetahui bahwa Anda telah terluka? Saya awalnya menikmati hidup saya dengan makanan enak." "Hah? Mengapa kondisi Anda begitu serius? Sepertinya kondisi Anda semakin memburuk sejak saya mendengar dari Zhang Xin. Mungkinkah mengalahkan Master Jiwa Bercincin 8 menghabiskan begitu banyak energimu?" Saat dia berbicara, salah satu tangan Yali sudah menekan punggung Tang Wulin. Tentu saja dia tidak memerlukan kontak fisik untuk merawat Tang Wulin dengan basis kultivasinya, tetapi mereka berada di tempat peristirahatan umum dan tidak baik bagi orang lain untuk melihat tindakannya. Kekuatan jiwa yang lembut namun hangat dimasukkan ke dalam tubuh Tang Wulin. Dia merasa seolah-olah sedang berjemur di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Tubuhnya terasa hangat dan kabur sekaligus saat pori-porinya tertutup untuk menghentikan keringat dingin yang keluar. Luka-luka di dalam tubuhnya sebelumnya juga terasa lebih nyaman dalam kehangatan makanan. "Rasanya sangat menyenangkan memilikimu di sini." Tang Wulin mengangkat kepalanya dan berkata kepada Yali sambil tersenyum. Yali terkekeh pelan. "Bocah kecil yang bodoh. Anda memiliki kekuatan asal yang kaya tetapi tampaknya ada semacam pemicu kali ini. Sialan Yuanen Zentina itu, Tang Wulin buru-buru menggelengkan kepalanya. "Ini bukan kesalahan senior Zentian tapi ini masalah saya sendiri. Saya memiliki semacam pemicu selama kompetisi sebelumnya. Rasanya seolah-olah saya telah membuat beberapa terobosan dalam kendali kekuatan saya. Saya memobilisasi terlalu banyak kekuatan saya karena impulsif saya dan itu mengakibatkan hal ini." "Terobosan lain, anak saya benar-benar luar biasa," kata Yali sambil tersenyum. Dia melihat segala sesuatu yang baik di Tang Wulin sekarang seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang yang sangat menyayangi anaknya. Tang Wulin hendak menjelaskan tentang keuntungannya tetapi dia dihentikan oleh Yali. "Konsentrasikan semangatmu untuk menstabilkan kekuatan asalmu. Kita akan membahas sisanya nanti ketika kita sudah kembali." Sebagai Master Jiwa tipe pemulihan yang paling kuat di seluruh planet Douluo, kemampuan penyembuhan Yali tidak diragukan lagi. Infus elemen cahaya sucinya yang murni dan tebal tanpa pengotor sedikit pun menghilangkan musim setiap kontradiksi dan memperbaiki kerusakan di dalam tubuhnya. Metode perawatannya jelas tidak dimaksudkan untuk merangsang reaksi di dalam tubuh secara berlebihan, tetapi itu adalah metode untuk melengkapi pengisian energi. Dia mengubah kekuatan jiwanya menjadi ramuan kuat seperti harta surga dan bumi dan memasukkannya ke dalam tubuh Tang Wulin. Tentu saja, metode pengobatannya tidak cocok untuk semua orang. Itu bukan masalah kesediaannya tetapi pertanyaan apakah penerima mampu menyerap kekuatan jiwa. Tidak semua orang mampu menyerap energi yang begitu tebal dan murni. Sementara itu,
sebuah siluet berjalan menuju arah Tang Wulin mengikuti suara langkah kaki yang mengetuk. Tang Wulin mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas dan menemukan bahwa Lan Fauzi yang berjalan kembali. Ekspresi Lan Fauzi sudah mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa. Dia tidak dapat menahan keterkejutan sesaat ketika dia menyadari bahwa Roh Kudus Douluo sedang berdiri di samping Tang Wulin. Meskipun Roh Kudus Douluo telah melepaskan layar pelindung tak terlihat secara alami untuk memblokir aura yang dipancarkan saat dia merawat Tang Wulin, bagaimana mungkin Lan Fauzi tidak mampu mengetahui bahwa Yali sedang merawat Tang Wulin? Tang Wulin masih memegang botol air yang diberikan Lan Fauzi tadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya karena penasaran setelah melihatnya. Mengapa kamu kembali lagi? Lan Fauzi menunjuk ke botol air di tangannya. Kembalikan botolku setelah kamu selesai minum. Tang Wulin menunduk untuk melihat botol air di tangannya. Dia tidak dalam kondisi baik sebelumnya sehingga dia tidak melihat dari dekat sebelumnya. Dia memperhatikan bahwa ini adalah botol air putih dengan stempel biru tua tercetak di bagian depannya. Stempel itu terlihat sangat aneh dan berbentuk lingkaran yang terbentuk dari gulungan ikan besar. Bab 1513, Silikus Yu. Ternyata botol air itu bukan barang sekali pakai. Tang Wulin menyerahkan botol air itu ke Lan Fauzi. Dia kemudian melihat ke arah Roh Kudus Douluo yang berdiri di samping Tang Wulin dan bertanya, siapa dia? Tang Wulin tersenyum. Dia adalah ibuku. Dia menjawab secara alami yang membuat Yali sangat senang mendengar jawabannya. Dia muncul sebagai wanita tua saat ini. Wajahnya berubah menjadi senyuman yang dipenuhi dengan belas kasihan dan kebaikan. Wajah Lan Fauzi berubah. Pandangan iri melintas melewati matanya. Dia dengan cepat mengubah sikapnya yang tidak ramah terhadap Tang Wulin dan berbicara kepada Yali dengan hormat. Halo, Bibi. Saya minta maaf karena tidak sopan sebelumnya. Yali menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Kamu terlihat seperti gadis yang baik. Mengapa kamu berpakaian seperti laki-laki? Jika Qiangu Dongfeng ada di tempatnya, dia juga tidak akan bisa memberitahu jenis kelamin Lan Fauzi yang sebenarnya. Namun, Yali adalah master jiwa tipe pemulihan pertama di dunia. Dia akrab dengan struktur tubuh manusia, bau alaminya, dan semua organ indera. Tang Wulin tidak perlu membocorkan rahasia karena beberapa bagian tubuh Lan Fauzi sudah mengungkapkan bahwa dia adalah seorang gadis. Wajah Lan Fauzi berubah. Dia memelototi Tang Wulin dengan marah karena dia tidak menyadari bahwa dia sedang diekspos oleh mata tajam Yali. Dia berasumsi bahwa Tang Wulin memberitahu ibunya tentang dia. Dia menggigit bibir bawahnya sebelum dia berbalik dan pergi setelah membungkuk ke Yali sebagai tanda hormat. Sudut mulut Yali tersenyum lucu saat dia melihat kepergian Lan Fauzi. Putraku yang tidak bisa diperbaiki. Anda benar-benar penggoda. Anda meninggalkan jejak wanita kemanapun Anda pergi seperti ayah baptis Anda. Hah, Tang Wulin memandang Roh Kudus Douluo dengan bingung. Ibu, ini dari mana? Yali terkekeh. Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa gadis itu bersikap baik padamu? Ibu pernah mengalami pengalaman seperti ini sebelumnya. Jika aku bahkan tidak bisa melihatnya, maka hidupku yang 100 tahun telah terbuang percuma. Tang Wulin berbicara dengan heran, bagaimana mungkin? Dia selalu menyamar sebagai laki-laki. Lagi pula, menurutku ada yang salah dengan orientasi seksualnya. Saya pikir dia suka perempuan. Mungkin, itulah alasan mengapa dia mengikuti festival Just for a Spouse. Dia terus memberitahuku betapa dia mencintai Gu Yue. Bagaimana mungkin? Anda salah menilai, Ibu. Yali berbicara dengan sedikit ketidakberdayaan, sepertinya kamu masih naif. Saat itu, ayah baptismu mungkin sudah mengetahuinya. Saya dapat mengatakan bahwa dia memiliki perasaan untuk Anda hanya dengan melihat tatapannya setiap kali dia melihat Anda. Mungkin, dia sendiri tidak menyadari bahwa dia tertarik pada Anda. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua, dia datang meminta air untuk dikirimkan kepada Anda segera setelah kompetisi. Katakan padaku, teman macam apa yang melakukan itu? Saya tidak berpikir rekan Anda dari 7 monster Shrek bahkan tidak begitu perhatian. Selain itu, dia tidak kembali untuk mengambil botol airnya karena dia merasa sedikit tidak rela meninggalkan Anda. Dia ingin kembali untuk memeriksamu. Lebih penting lagi, saya bisa merasakan aura kuatnya di botol. Ini telah digunakan untuk jangka waktu paling tidak. Memberikan milik pribadi seseorang dari lawan jenis dan bersikap wajar tentang hal itu. Tolong beritahu Ibu, apakah itu normal? Tang Wulin ditanyai oleh Roh Kudus Douluo sampai dia terdiam.
Dia merasa sulit membayangkan bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Itu benar-benar karena dia tidak pernah menganggap Lan Fozhi sebagai seorang gadis selama ini. Selain itu, dia selalu berasumsi bahwa Lan Fozhi memperlakukannya dengan permusuhan. Itu tidak mungkin, Ibu. Kamu harus tahu bahwa aku hanya mencintai Gu Yue sendirian. Dia menggelengkan kepalanya deras dengan ekspresi seolah-olah dia telah melihat hantu. Hehe, Gu Yuena benar-benar diberkati karena memiliki keyakinan tanpa pamrih padanya dan kegigihanmu. Saya iri. Jika ayah baptis Anda sama tegasnya dengan Anda saat itu, dia tidak akan memiliki begitu banyak perselisihan. Anda lebih kuat darinya karena Anda tidak pernah memberi gadis manapun kesempatan untuk salah paham. Itu hal yang baik dan saya harap Anda akan terus menjunjung tinggi kebajikan ini. Apa yang kamu maksud dengan harapan? Sudut bibir Tang Wulin berkedut sekali. Roh Kudus Douluo berbicara seolah-olah dia menyindir sesuatu yang lain. Ada terlalu banyak godaan di dunia ini. Tang Wulin menstabilkan kondisi fisiknya sebelum dia meninggalkan Kolisem bersama Roh Kudus Douluo. Mereka tidak seharusnya bersama agar tidak mengungkap identitas mereka. Namun, Roh Kudus Douluo mengkhawatirkan keselamatan Tang Wulin. Jadi, dia menemaninya sampai ke pintu masuk Asosiasi Pandai Besi. Sementara itu, sebuah limusin berhenti di depan Asosiasi Pandai Besi. Limusin biru tua itu membuka pintu gerbongnya. Seorang pria berpakaian butler keluar dari mobil dan memberi isyarat mengundang ke arah Yali. Yali masuk ke mobil sambil tersenyum. Pintu mobil tertutup. Itu kemudian pergi diam-diam. Saya merasa nyaman melihat Anda begitu bahagia, kata seorang pria di dalam mobil. Dia tersenyum. Ya, sudah lama sejak aku begitu bahagia. Seseorang harus selalu memiliki harapan. Ketika seseorang memiliki harapan, secara alami seseorang akan memiliki pandangan yang lebih cerah. Saat masih muda, mudah sekali merasa tidak puas karena ketidakpuasan akan memotivasi seseorang untuk mengejar ilmu. Di sisi lain, ketika seseorang bertambah tua, seseorang ingin menetap untuk melindungi apa yang ada dan merasakan kebahagiaan yang paling berharga. Seseorang tidak akan keberatan menjalani kehidupan biasa-biasa saja setiap hari. Sebaliknya, seseorang akan senang melakukannya. Bagus kalau kamu memiliki pandangan seperti itu. Pria itu menghela nafas pelan. Tatapannya seperti kehilangan fokus. Yali tersenyum dan berkata, terkadang, saya merasa surga sangat baik bagi saya. Saya memiliki suami yang baik seperti saudara Ming dan kami telah menghabiskan puluhan tahun hidup bersama dengan bahagia. Apa yang membuat tidak puas? Dia membawa saya untuk melihat setiap hal menarik di dunia ini. Ketika dia menghadapi malapetaka besar di usia tua, saya seharusnya meninggalkan dunia ini bersamanya. Saya merasa sangat diberkati memiliki putra yang luar biasa sehingga saya dapat menikmati kebahagiaan memiliki keluarga di usia tua. Mungkin, ini adalah berkat terbesar yang surga dapat berikan kepada saya. Saya benar-benar sangat bahagia. Saya akan menggunakan sisa hidup saya untuk melindungi kebahagiaan ini. Pria itu memandang ke arah Yali dengan sedikit heran. Dia melihat senyumnya dan merasakan perasaan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Kupikir kau akan mentraktirku makan bakso yang enak. Sudah lama sejak aku punya. Ayo pergi sekarang. Yali tersenyum manis. Meski terlihat tua, ia tetap berhasil membuat jantung pria itu berdebar. Rasanya seperti masa lalu. Aliran cahaya yang menyilaukan menyinari lautan rohnya seperti matahari yang terik di langit yang mendung. Tang Wulin telah kehilangan hitungan waktu sejak dia bermeditasi. Dia jelas merasakan sublimasi lautan rohnya. Sublimasi tidak terasa mulia, sebaliknya, rasanya seperti perubahan kualitatif. Bahkan Tang Wulin tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi ketika kekuatan spiritualnya dikembangkan ke ranah spirit domain. Saat ini, lapisan cahaya 7 warna ditambahkan ke warna emas awal dari kekuatan spiritual yang sangat besar di lautan rohnya. Meskipun itu hanya lapisan yang sangat tipis, itu membawa tekstur yang misterius. Cahaya 7 warna tertinggal di lautan rohnya setelah serangan sebelumnya. Itu hadir meskipun dalam jumlah kecil. Tang Wulin telah menyerap energi bencana unsur ke dalam tubuhnya. Sebagian besar kekuatan hukum diubah menjadi tunder celap Netherfin. Itu sangat efisien dan cepat menyerap petir biasa. Di sisi lain, lambat dalam menyerap petir 7 warna. Jiwa roh Tang Wulin lainnya berusaha untuk menyerap juga. Namun, kecepatan penyerapannya juga lambat.
Sama seperti Tang Wulin sendiri yang mengandalkan penggunaan elemen petir untuk memurnikan tubuhnya, dia tidak mampu menyerapnya secara langsung. Namun, ada beberapa perubahan kecil. Perubahan yang paling aneh adalah kekuatan hukum telah memasuki dunia spiritualnya secara spontan. Terlebih lagi, itu telah menyatu dengan lautan rohnya yang sangat mengejutkannya. Tekstur lautan rohnya terasa berbeda sekarang. Meskipun Tang Wulin tidak tahu sejauh mana ketinggiannya, tidak diragukan lagi itu adalah ketinggian. Elemen petir yang disimpan di dalam tubuhnya telah menghilang. Sebagian dilepaskan selama 2 pertempuran berturut-turut sebelumnya, sementara sebagian lainnya sekarang disimpan di lautan rohnya. Bab 1514, Yuve Gat Bet Breat. Tang Wulin menamai pancaran 7 warna itu sebagai hukum 7 warna. Tang Wulin mencatat bahwa metode kultivasinya benar. Masalah terbesarnya adalah dia tidak tahu bagaimana cara menyerap energi hukum. Sekarang setelah dia menemukan larangan semua hukum, Dragon Emperor Break, dia dapat mengendalikan energi hukum, memanfaatkan dan menyerapnya ketika inti jiwanya, inti naga, dan lautan roh menyatu menjadi satu. Selain ketinggian lautan rohnya, ada juga inti jiwa kecil yang muncul di lautan rohnya. Itu hanya kehadiran ilusi sebelumnya, tetapi sekarang memiliki bentuk yang solid. Meski hanya seukuran kacang, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Tang Wulin merasa kekuatan jiwanya tetap sama tetapi menjadi lebih murni dari sebelumnya. Lagi pula aku butuh stres. Saya harus menetapkan tujuan yang lebih tinggi lagi sekarang. Saya perlu melihat ke depan untuk melanjutkan peningkatan saya. Kesadaran kembali ke Tang Wulin saat dia secara bertahap terbangun dari meditasinya. Rasa berat di sekujur tubuhnya sebelumnya tersapu. Selain merasa lapar, ia merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Dia memiliki keyakinan yang lebih kuat yang merupakan keuntungan terbesar yang ditimbulkan oleh peningkatan kemampuannya. Itu juga memperkuat kepercayaan dirinya untuk berkultivasi dengan lebih banyak usaha. Gu Yue, tunggu aku. Aku akan mengejutkanmu dengan kemampuanku suatu hari nanti. Saya akan berada di sisi Anda dalam semua upaya masa depan Anda. Di ruang meditasi, Gu Yuena membuka matanya perlahan. Sudut bibirnya membentuk senyum pahit yang samar. Wulin, aku benar-benar tidak ingin kamu menjadi lebih kuat lagi. Kamu harus tahu bahwa ketika kamu cukup kuat, lawan terakhirmu adalah. Pertandingan round robin berlanjut. Sama seperti bagaimana Tang Wulin menyelesaikan ronde pertamanya tanpa hambatan, Qiangu Zhangting juga mengalahkan lawannya dengan mudah. Begitu pula Lan Fauzi dari kelompok keempat. Skenario pemenang yang tak terduga jarang muncul di babak pertandingan round robin. Babak pertama memakan waktu 5 hari. Urutan peringkat ditambahkan ke daftar nama setiap grup. Kontestan yang kalah di babak pertama akan menempati peringkat terakhir, sedangkan yang menang akan menempati peringkat teratas. Banyak analisis pertempuran antara Tang Wulin dan Li Weixi diterbitkan setelah kompetisi. Banyak orang mengira itu adalah kemenangan keberuntungan bagi Tang Wulin. Di saat yang sama, ada juga orang-orang yang ditunjuk secara khusus yang mewawancarai Li Weixi setelah kompetisi. Li Weixi tetap diam dan menolak untuk mengungkapkan situasi pertempuran yang sebenarnya, tetapi dia menyebutkan bahwa dia telah kalah dengan cara yang dapat dibenarkan. Namun, perkiraan peringkat keseluruhan Tang Wulin tidak meningkat meskipun kemenangannya di babak pertama festival Just for Aspos. Sebaliknya, peringkatnya turun. Lagi pula, dia muntah darah hari itu. Selain itu, ia menunjukkan kondisi fisik yang lemah. Siapa yang bisa mengatakan apakah dia mampu pulih hanya dalam beberapa hari? Tang Wulin bermeditasi selama 3 hari. Setelah tubuhnya sembuh, dia terus berlatih pemurnian surgawinya. Metode kultivasi terbaik baginya adalah penyempurnaan surgawi. Pada saat yang sama, dia juga terlibat dalam hukum unsur untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum terlarang Kaisar Naga yang telah dia tingkatkan. Gerakan pertama dari hukum terlarang adalah terobosan Kaisar Naga, tapi itu jelas bukan satu-satunya gerakan. Tang Wulin tidak tahu kapan dia bisa memahami langkah kedua. Itu adalah hari kompetisi untuk grup nomor 3. Tang Wulin tiba di Minggu Coliseum tepat pada waktunya. Dia tidak awal atau terlambat. Dia menunggu di rest area. Menurut jadwal hari ini, dia akan menjadi kontestan kedua dalam kompetisi hari ini sehingga dia tidak perlu terburu-buru. Di tempat istirahat, ke-10 kontestan dari grup nomor 3 hadir. Grup nomor 3 dijadwalkan pada pagi hari sedangkan kompetisi sore akan diambil oleh grup nomor 4.
Qiangu Zhangting duduk dengan berani di satu sisi ruangan dengan mata terpejam sementara yang lainnya duduk di lokasi yang berbeda di ruangan itu. Ada lebih dari 10 orang di tempat istirahat saat ini. Bahkan, ada 11. Ada seorang kontestan yang tergabung dalam kelompok nomor 4. Itu tidak lain adalah Lan Fozi. Tang Wulin adalah kontestan terakhir dari grup nomor 3 yang memasuki area tersebut. Begitu dia memasuki tempat istirahat, dia menarik perhatian semua orang. Bahkan Qiangu Zhangting membuka matanya. Penampilan Tang Wulin telah kembali normal saat ini. Dia tampak tidak berbeda dari sebelumnya. Dia mengangkat dagunya dengan sedikit kesombongan. Dia kemudian dengan tenang mencari tempat untuk duduk. Dia melihat Lan Fozi, tidak diragukan lagi. Namun, dia pura-pura tidak memperhatikannya saat mengingat kata-kata Yali. Dia malah meniru Qiangu Zhangting, dengan memejamkan mata untuk mengistirahatkan jiwanya. Lan Fozi menggertakkan giginya dan marah melihat perilaku Tang Wulin. Namun, dia juga tidak mendekatinya. Beset Asteris Earth, apakah kamu bahkan tidak tahu cara mengakui seseorang? Bagaimana dia bisa tahu bahwa itu adalah niat Tang Wulin untuk menghindarinya? Dalam hidupnya, dia telah bertemu gadis lain selain Gu Yuena. Misalnya, ada Wu Siduo dan Dai Yuner. Dai Yuner juga banyak berkorban untuknya. Sama sekali tidak ada lagi yang bisa dia berikan padanya karena sudah ada Gu Yue di hatinya sejak tadi. Tang Wulin lebih memilih untuk tetap pasif dan menolak memberi Lan Fozi kesempatan sama sekali karena kesalahpahaman. Dia bahkan berhenti memikirkan identitas asli Lan Fozi. Kontestan babak pertama boleh masuk arena sekarang, ingatkan seorang staf. 2 kontestan dari grup nomor 3 berdiri serentak. Mereka saling memandang sebelum berjalan keluar. Tidak ada gunanya mereka saling menyapa karena kompetisi adalah prioritas utama. Bagaimanapun, mereka adalah pesaing. Sementara itu, Qiangu Zhangting berdiri dan berjalan ke sofa di seberang Tang Wulin. Dia kemudian duduk tanpa disadari oleh Tang Wulin. Kamu Yulonguye, kan? Halo, saya Qiangu Zhangting. Tang Wulin membuka matanya. Bahkan Tang Wulin harus mengakui bahwa saingan cintanya luar biasa dalam penampilannya. Qiangu Zhangting mengenakan pakaian kasual berwarna putih. Tidak ada aksesoris pada dirinya dan lengan bajunya digulung sampai ke siku. Dia tampak segar dan rapi, dan tampak berusia 20-an. Aliran cahaya redup melintas sekali di matanya sebelum menghilang sepenuhnya. Qiangu Zhangting berbicara, pasti takdir kita dikelompokkan bersama. Apa penilaian Anda terhadap kelompok kami? Tang Wulin berbicara dengan acuh tak acuh, itu tidak akan menghentikan saya untuk menang. Qiangu Zhangting tertegun sejenak. Apa maksudmu dengan tidak akan menghentikanmu untuk menang? Tang Wulin dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di kelompoknya yang mampu mengalahkannya. Bibir Qiangu Zhangting tersenyum tipis. Oh, apakah begitu? Mari kita tunggu dan lihat nanti. Saya hanya berharap Anda tidak akan lemah dan sakit-sakitan. Jika saya mengalahkan Anda, saya harap Anda berada dalam kondisi terbaik Anda, jadi itu tidak akan dianggap sebagai alasan. Saya tidak berharap Anda memiliki penyesalan di masa depan. Oh, jawab Tang Wulin hanya dengan satu kata. Qiangu Zhangting tidak terpengaruh oleh kesombongan lawannya. Senyum di wajahnya semakin lebar. Dia berdiri dan berjalan ke sisi Tang Wulin. Dia membungkuk dan berbicara dengan bisikan lembut, apakah kamu tahu bahwa Nana adalah wanitaku? Tidak ada yang diizinkan untuk mengambilnya dariku. Tidak seorang pun, bahkan kamu pun tidak. Kamu memiliki bau mulut. Tang Wulin memiringkan kepalanya ke belakang dengan jijik. Dia sengaja berbicara keras untuk menarik perhatian semua orang. Hehe, Lan Fozi tidak bisa menahan diri untuk tidak cekikikan. Tang Wulin benar-benar orang yang menjijikkan. Lebih tepatnya, keduanya tercela. Ini akan menjadi acara yang cukup menarik jika kedua anak laki-laki yang keji ini saling bertarung. Saat ini, Qiangu Zhangting terbakar amarah. Dia tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah Tang Wulin dengan tatapan membara. Kemudian, dia mengarahkan jari telunjuknya ke Tang Wulin sebelum dia berbalik dan pergi. Dia bahkan menolak untuk menunggu di rest area. Saat dia menatap sosok kepergian Qiangu Zhangting, Tang Wulin berbicara dengan acuh tak acuh, mungkinkah orang tuanya tidak pernah mengajarinya untuk tidak mengarahkan jari telunjuknya ke orang lain. Itu sangat tidak sopan dan mencerminkan kelalaian sebuah keluarga. Orang-orang lain di kelompok nomor 3 saling berpandangan, tetapi tidak ada yang berbicara. Setiap pembangkit tenaga listrik muda memiliki kesombongan. Beberapa menunjukkan kesombongan mereka sementara ada beberapa yang menyimpannya di dalam.
Namun, kesombongan tidak sama dengan kebodohan. Bagaimana mungkin orang di tempat kejadian tidak mengetahui latar belakang keluarga Qiangu Zhangting? Menyebutnya sebagai produk kelalaian keluarga sama dengan menegur Master Pagoda Spirit Pagoda saat ini, bukan? Yulong Yue adalah orang yang berani atau bodoh. Tang Wulin melakukan ini dengan sengaja. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menjadi marah begitu melihat Qiangu Zhangting. Dia merasa seolah-olah hatinya terbakar, terutama ketika dia memikirkan bagaimana Qiangu Zhangting dan Gu Yuena bersama di Pagoda Roh. Bahkan Tang Wulin tidak menyadari ini sebenarnya bagaimana rasanya cemburu. Lan Fauzi juga berdiri dan pergi. Ini karena kompetisi sudah dimulai. Tang Wulin akan tampil di arena untuk babak selanjutnya. Lan Fauzi dapat melihat bahwa luka Tang Wulin sudah sembuh ketika dia melihat Tang Wulin hari ini. Menggunakan kekuatan spiritualnya, dia samar-samar merasakan bahwa Tang Wulin tampak berbeda. Rasanya seolah-olah ada pancaran seperti permata di sekujur tubuhnya. Itu sangat lemah, dan hanya mereka yang memiliki basis kultivasi spiritual domain roh yang dapat melihat perbedaannya. Babak pertama memakan waktu lebih lama dari yang dia harapkan. Itu 30 menit sebelum Tang Wulin dipanggil untuk mempersiapkan pertandingannya. Seorang pemuda jangkung dan kekar berjalan menghadap Tang Wulin, dan dia mengucapkan beberapa patah kata dengan sungguh-sungguh. Mustahil bagi siapapun untuk tidak memiliki ekspresi serius saat menghadapi pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo seperti Tang Wulin. Bab 1515, North Tip Saber. Tidak mengatakan apa-apa, Tang Wulin mengangguk pada lawannya. Dia berjalan ke arah luar sementara dia mulai mengingat kembali dalam pikirannya tentang kemampuan lawan yang terungkap dalam informasinya. Lawannya adalah Sol Douluo 8 cincin yang berasal dari militer. Dia adalah bakat yang dikembangkan secara khusus oleh angkatan bersenjata. Militer memiliki kemampuan yang kuat jadi tentu saja memiliki basis kultivasi yang menjadi miliknya. Di seluruh federasi, ada perwira militer yang tak terhitung jumlahnya, jadi tentu saja, tidak ada kekurangan bakat luar biasa. Setiap wilayah militer akan memilih yang luar biasa untuk menjadi bagian dari program penanamannya. Tentara Dewa Darah memiliki batalion Dewa Darah, dan korps tentara lainnya juga memiliki mereka sendiri. Gale Saber Dimensi Majinchi dibudidayakan oleh Korps Angkatan Darat Selatan. Lawan Tang Wulin di babak kedua round robin datang dari Korps Angkatan Darat Utara. Lebih tepatnya, dia berasal dari Armada Nordsea. Menurut informasinya, dia adalah seorang kolonel senior yang tinggal selangkah lagi untuk menjadi seorang jenderal. Dia bertugas di bawah yurisdiksi unit peperangan khusus North Tip terbaik dari Armada Nordsea. Dia adalah kapten unit peperangan khusus Ujung Utara. Dia telah melalui banyak pertempuran yang sebenarnya dan dia sangat ahli dalam mengoperasikan Mesya. Perbedaan terbesar antara seorang prajurit dan guru jiwa biasa adalah bahwa seorang prajurit memiliki pengalaman nyata di medan perang. Selain itu, prajurit itu lebih terampil dalam pertempuran melalui berbagai skenario dan memberikan satu serangan fatal itu. Itu sangat jelas terlihat pada seorang prajurit dengan pangkatnya. Dia tentu saja seseorang yang bersedia dicurahkan banyak sumber daya oleh militer. 7 monster strike semuanya menikmati keuntungan seperti itu selama mereka berada di militer. Kapten unit peperangan khusus Ujung Utara ini bernama Mutian. Itu nama yang cukup sederhana dan polos. Keduanya meninggalkan rest area secara bergantian. Pemeriksaan suara di ruang istirahat dilakukan dengan sangat baik, jadi mereka tiba-tiba dikejutkan oleh gelombang kebisingan begitu mereka pergi. Babak sebelumnya telah berlangsung sangat lama, yang menunjukkan bahwa persaingan sangat seru. Para penonton merasa sangat gembira pada hari ini. Selanjutnya, 2 kontestan dari grup nomor 3 yang akan berpartisipasi dalam kompetisi hari ini adalah Kapten Unit Peperangan Khusus Ujung Utara Armada Laut Utara, Mutian dan juga Yulong Yue dari klan Naga Tuan Listrik Biru. Di babak pertama, mereka sama-sama juara dan sudah mendapatkan poin kemenangan. Putaran hari ini akan sangat penting dalam menentukan pemenang dan pecundang. Babak ini akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang terakhir dan siapa yang mampu mengatasi yang lain. Selain itu, kami juga dapat mengetahui siapa yang akan mendominasi pesaing kuat berikutnya. Komentatornya masih Ai-Fei seperti sebelumnya. Dia memiliki suara yang sangat menyenangkan yang terdengar menenangkan di telinga. Mutian dan Tang Wulin naik ke panggung berturut-turut. Mutian mengambil inisiatif untuk berjalan menuju sisi lain dari panggung kompetisi dan menarik jarak antara dirinya dan Tang Wulin. Ai-Fei terus melakukan pekerjaannya dengan kemampuan terbaiknya.
Tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang penampilan yang mulia Yulong Yue di putaran kompetisi sebelumnya. Ia berhasil mengalahkan lawan meski kondisi fisiknya tidak bagus dan tertinggal dengan cepat usai pertandingan. Di sisi lain, lawannya saat itu, Li Weixi, juga menolak untuk diwawancarai. Akibatnya, kami tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka selama pertarungan. Namun, Kapten Mutian dari unit peperangan khusus Ujung Utara memiliki kinerja yang sangat luar biasa di babak sebelumnya. Dia mengandalkan keterampilan tempur eksklusif untuk unit peperangan khusus tip utara untuk menahan lawannya dengan paksa. Bahkan sekarang, aku masih merasa bisa mencium bau darah dari ujung pedangnya dari pertarungan itu. Itu pasti senjata yang hanya bisa dimiliki oleh prajurit berpengalaman. Hari ini, basis kultivasi Tang Wulin lebih tinggi dibandingkan. Secara alami, Mutian, dengan basis kultivasinya yang lebih rendah, dipandang sebagai penantang. Karena tampilan arogansi Yulong Yue yang disengaja oleh Tang Wulin sebelumnya, dia tidak berhasil mengamati lawannya dari dekat. Pada titik ini, dia bisa melihat kondisi lawannya dengan lebih jelas saat mereka berdiri berseberangan di panggung kompetisi. Mutian tinggi dan kekar, tetapi definisi ototnya tidak terlalu dibesar-besarkan. Dia berdiri tegak seperti lembing, warisan militernya dipajang. Selain itu, tidak ada yang istimewa dari dirinya, namun justru kesederhanaan lawan inilah yang membuat Tang Wulin lebih waspada. Apakah itu Ao Wuchang atau Li Weixi, di mata Tang Wulin, mereka hanya dapat digambarkan sebagai memiliki beberapa ciri yang membedakan. Keterampilan ilusi pintu pemanggilan dan bola kristal mereka adalah jiwa bela diri yang agak mengesankan, tetapi mereka sepele dibandingkan dengan milik Tang Wulin. Mutian berbeda, jiwa bela dirinya tampak seperti pedang. Banyak prajurit memiliki jiwa bela diri yang tampak sederhana seperti ini. Namun, pria ini benar-benar berbeda. Dia tidak dihiasi oleh keterampilan yang tampak luar biasa, tetapi dia jelas akan lebih sulit untuk dihabisi daripada lawan sebelumnya. Tang Wulin harus lebih hormat saat bertarung melawan lawan seperti ini. 5, 4, 3, 2, 1, mulailah kompetisi. Tian saya maju segera setelah pertandingan dimulai. Dia berlari lurus ke arah Tang Wulin seperti kilat. Langkahnya tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Dia berjalan dengan gaya berjalan rata-rata, tetapi kecepatannya luar biasa cepat. Selain itu, energi tajam yang dipancarkan dari tubuhnya terus meningkat saat dia maju ke depan. Ujung pedang keluar dari atas kepalanya. Pedang sepanjang 4 kaki tergantung di udara di atas kepalanya. Ujung pedang itu sangat dingin dan pahit. Ujung saber putih salju terus menumpuk saat dia maju. Itu tidak tumbuh lebih besar tetapi pedang itu bersinar semakin terang dengan sendirinya. Ketika Mutian berlari melewati setengah jarak di antara mereka, pedang itu telah berubah menjadi warna pijar yang menyilaukan sepenuhnya. Mutian berteriak dan tiba-tiba mengangkat tangannya, meraih gagang pedang di atas kepalanya. Tubuhnya bergerak dengan pedang saat dia menyatu dengannya. Bagi Tang Wulin, seolah-olah lawan telah berubah menjadi ujung yang tajam. Dalam sekejap, ujung itu menimpanya. Ujung pedangnya berkedip-kedip dengan sinar yang menyilaukan sementara area di sisinya melengkung. Ujung pedang itu turun dalam sepersekian detik sementara Mutian turun dari langit dengan esensi, energi, dan semangatnya dibawa ke puncaknya. Itu adalah ujung utara. Setelah dia bergabung dengan unit perang khusus, Mutian mengubah nama pedangnya menjadi ini. Meskipun dia memiliki banyak bakat alami, dia telah mencapai titik ini karena kerja kerasnya. Dia memiliki moniker di armada Nordsea. Dia disebut 10.000 Raja Sabre. Nama itu tidak mengacu pada kepemilikannya atas 10.000 pedang, tetapi pada fakta bahwa dia menyerang laut 10.000 kali dengan pedangnya setiap hari. Dia benar-benar berkomitmen untuk meluncurkan 10.000 serangan pedang. Orang dapat melihat bahwa dia telah bekerja keras dalam kultivasinya. Tidak peduli seberapa menggelora ombaknya, dia masih akan membelah laut dengan serangan pedangnya. Ujung pedangnya dilatih dalam keadaan seperti itu. Dia beralih dari tidak memiliki ujung pedang pada awalnya sampai ada 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki, 10 kaki, 20 kaki, dan akhirnya 30 kaki. Pada saat itu, ujungnya bisa ditarik kembali ke pedang itu sendiri sekali lagi. Dia menghabiskan 13 tahun menjalani proses ini. Jurus tersebut dianggap berhasil dibudidayakan setelah ujung mandau miliknya dapat sepenuhnya menyatu kembali menjadi mandau. Dia menamai langkah ini, pembagi 2 dunia. 2 dunia dibagi dengan 1 pedang menjadi 2 prinsip yin dan yang berlawanan.
Tang Wulin memilih untuk tidak terus berdiri di tempat yang sama kali ini. Dia melompat dan berlari menuju ujung utara Mutian. Saber ujung utara tidak dilengkapi dengan ujung yang tajam, tetapi energi pedangnya yang sangat dingin telah memengaruhi seluruh tahap kompetisi. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Tang Wulin masih mampu melesat menuju energi pedang tajam yang tak terlihat, yang cukup untuk membuat ekspresi Mutian menjadi muram. Namun, Mutian telah melalui banyak pertempuran di masa lalu, dan dia sangat percaya diri. Dia tidak akan pernah menyimpang dari rencana awalnya hanya karena lawan. Para penonton menyaksikan keduanya saling mendekat. Semuanya tolong perhatikan ruang di depan saber ujung utara, seru komentator Ai Fei. Penonton memusatkan pandangan mereka pada adegan itu. Seperti yang diharapkan, seolah-olah semua cahaya sebelum saber ujung utara telah diserap. Garis hitam muncul di depan pedang. Sepertinya kegelapan menumpuk sedikit demi sedikit saat dia berlari ke depan. Kemudian, orang banyak melihat reaksi Tang Wulin. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih pedang-pedang itu. Tangannya sudah berubah menjadi biru ungu. Dentang, apakah dia mencoba menggunakan telapak tangannya untuk meraih jiwa bela diri lawan North Tip Saber? Komentator Ai Fei sedikit tercengang setelah menyaksikan adegan itu. Dia juga seorang guru jiwa. Meskipun dia bukan orang yang kuat, dia telah melalui banyak studi kasus pertempuran sebelumnya. Karena alasan inilah ia diundang untuk menjadi komentator acara ini. Benar-benar pemandangan langka melihat seseorang yang bisa menggunakan tangan kosong untuk langsung merebut senjata lawan sebagai langkah pertamanya. Selain itu, saber ujung utara terkenal sebagai pembagi dua dunia. Tingkat ketajamannya benar-benar menakutkan. Mungkinkah itu diraih dengan tangan kosong? Apakah dia mencoba kehilangan tangannya? Bab 1516, Instant Victory. Saat Ai Fei tercengang oleh situasinya, telapak tangan Tang Wulin telah bersentuhan dengan saber ujung utara. Kekuatan yang dihasilkan dari tabrakan instan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pertama, penonton melihat pecahan. Pecahan itu adalah warna hitam yang dipancarkan dari ujung utara. Ketika tangan kanan Tang Wulin meraih pedang North Tip Saber, rasanya udara telah berubah menjadi sarang laba-laba. Aliran hitam tersebar sebelum pedang dan tangan dihubungkan bersama. Sedikit warna ungu melekat di mata Tang Wulin. Dia berteriak dengan dingin, dan bola petir biru ungu meledak dengan ledakan keras dari tengah telapak tangan kanannya seperti petir dari langit cerah. Reaksi Mutian juga relatif cepat. Dia tidak membiarkan fakta bahwa Tang Wulin mampu meraih saber ujung utara mengganggunya, dan dia langsung menarik kembali jiwa bela dirinya. Itu menghilang dari tangan Tang Wulin dan menghindari ledakan petir. Sementara itu, dia mulai memutar tubuhnya dengan cepat. Pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan saat dia berputar, menuju Tang Wulin. Saat itu, petir menyambar dengan ledakan keras. Ujung pedang terlempar oleh ledakan hebat. Tidak mungkin Mutian bisa mendekati Tang Wulin. Tang Wulin masih belum mendarat di tanah saat dia dengan cepat berlari ke samping. Sesuatu yang sangat menakutkan sedang terjadi. Dalam sekejap mata, tiga Tang Wulin tiba-tiba muncul di udara dan membentuk formasi segitiga. Yang lebih menakutkan adalah bahwa pada tiga titik segitiga, setiap salinan Tang Wulin menjulurkan tangan kanannya dan mengeluarkan petir yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menembak dari telapak tangan mereka dan membentuk jaring besar di langit. Tidak ada cara untuk mengetahui ke arah mana petir membidik, tetapi Mutian diposisikan tepat di area inti segitiga. Itu pergeseran segitiga petir Gu Yuena. Ai Fei berteriak keras sekali lagi. Dia menyadari gerakan pengalihan Mesya yang dibuat oleh Tang Wulin selama periode pengujian, tentu saja. Apalagi itu adalah gerakan yang sudah diakui oleh Asosiasi Master Mesya dan telah resmi menjadi salah satu gerakan Mesya. Asosiasi Master Mesya juga telah menganalisis betapa sulitnya meluncurkan manuver ini bagi seorang Master Mesya secara mendetail. Bagian yang paling mengerikan dari teknik ini adalah bahwa Master Mesya harus menahan dampak yang kuat selama sepersekian detik sambil mengoperasikan mes secara bersamaan dengan presisi tertinggi. Tang Wulin meluncurkan gerakan pada saat yang tepat dengan mengandalkan tubuhnya, tidak menggunakan Mesya atau keterampilan pengoperasian Mesya apapun. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih sulit, tetapi kecepatan yang dibutuhkan Tang Wulin untuk menyelesaikan gerakan dan serangan seperti itu dengan cepat sangat mengejutkan. Tubuh Mutian tiba-tiba mendarat di tanah. Aliran ujung pedang menyapu langit dan melesat ke awan secara instan. Rasanya seolah-olah seluruh orangnya telah menghilang dan menyatu dengan pedang. Itu adalah saber ujung utara dan saber tip menggetarkan dunia. Bau darah logam yang mengerikan meledak.
Saat petir menyambar, ujung pedang tiba-tiba menyebar keluar dan mendorongnya menjauh. Cahaya ujung pedang dan kilat saling memantulkan di langit. Ketiga siluet Tang Wulin hanya bertahan sesaat sebelum dia bergabung kembali menjadi satu. Dia kemudian menguatkan dirinya dan bertabrakan dengan ujung pedang. Ai Fei bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Mengapa Yu Longyue selalu bertarung seolah-olah dia sedang mencari ajalnya sendiri? Tapi hasilnya selalu luar biasa efektif. Meskipun keduanya baru saja terlibat dalam pertarungan dengan bertukar dua gerakan, tetapi orang dapat mengatakan bahwa Yu Longyue jelas berada di atas angin. Sudah jelas ketika serangan pedang Mutian dinetralkan oleh Yu Longyue. Ledakan, pedang itu berbalik secara horizontal dan memblokir tubuh Tang Wulin sementara Tang Wulin meledak pada saat tumbukan seperti peluru meriam. Gemuruh, bola guntur biru ungu meledak keras di langit. Siluet pedang terlempar ke arah suara dan mendarat jauh di kejauhan. Itu adalah Mutian, seluruh tubuhnya tampak hangus hitam. Selain itu, aliran pancaran listrik berkilauan di kulitnya. Jelas bahwa dia terpengaruh oleh guntur dan kilat. Tang Wulin tidak mengejar atau menyerang lagi. Dia mendarat di tanah dan berbicara ke arah Mutian dengan acuh tak acuh, battle armor. Mutian berusaha sekuat tenaga untuk memobilisasi kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwanya terkenal dengan ketajaman dan kekuatan ledakannya, tetapi petir yang merembes ke dalam tubuhnya begitu kuat sehingga otot-ototnya dan bahkan inti jiwanya terus-menerus kejang. Sangat jelas bahwa dia sudah kalah jika Tang Wulin melanjutkan serangannya. Sebelum pertempuran ini, penilaian Mutian terhadap Tang Wulin sudah sangat tinggi. Namun, hanya setelah benar-benar melawannya barulah dia menyadari bahwa dia masih meremehkan lawan ini. Tang Wulin telah mengungguli dia di setiap area, apakah itu kekuatan, kecepatan, jiwa bela diri, atau apapun. Metode pertempuran Tang Wulin yang tampak kasar adalah representasi dari kepercayaan mutlaknya. Tang Wulin merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Setelah dia mulai memahami hukum terlarang Kaisar Naga, dia menemukan bahwa dia memiliki lebih banyak kendali atas banyak kemampuan tubuhnya. Itu sangat jelas selama penyatuan jiwa rohnya. Tang Wulin pernah menyelidiki masalah ini dengan asmara Douluo. Mengapa Master Jiwa Elit hampir tidak pernah melepaskan jiwa roh mereka dalam pertempuran? Itu karena tidak peduli seberapa kuat kemampuan bertarung jiwa roh, efek amplifikasi tidak seefektif ketika secara langsung menambah Master Jiwa. Tang Wulin meminjam sebagian dari kekuatan Overlord Dragon selama tabrakan sebelumnya sementara petir Thunder Celap Nether Fin telah melilit tubuhnya. Tidak ada yang lebih cocok untuk menyembunyikan jiwa bela dirinya yang sebenarnya daripada Thunder Celap Nether Fin. Lawannya benar-benar sangat kuat, tapi dia masih belum setara dengan Tang Wulin. Apalagi Soul Douluo bercincin 8, bahkan Judo Douluo yang belum menjadi Hyper Douluo akan merasa sangat sulit untuk memberi masalah pada Tang Wulin. Tang Wulin mampu melawan seluruh kerajaan sendirian, dan dia adalah orang yang mengejutkan Kekaisaran Bintang Luo dalam pertempuran 5 dewa. Kemampuan Mutian benar-benar hebat, tapi itu masih tidak setingkat dengan Tang Wulin. Jika bukan karena rasa hormatnya kepada seorang prajurit, Tang Wulin tidak akan menggunakan metode pertempuran ini lagi. Mutian terengah-engah dengan keras lalu dia melirik Tang Wulin dalam-dalam. "Mesya, tolong bimbing aku." Saat dia berbicara, kilatan sinar hitam keluar dari tangannya. Aliran cahaya tumbuh lebih besar saat diproyeksikan keluar. Mesya hitam pekat dengan tinggi sekitar 7 meter muncul di belakang Mutian. Seketika, cahaya hitam memandu tubuhnya ke dalam Mesya. Pintu kabin tertutup saat dia menyelesaikan proses docking. Mesya, Tang Wulin baru ingat bahwa Just for Aspaus Festival tidak melarang penggunaan Mesya. Ini agak menarik. Jadi, Mesya kalau begitu. Mesya itu tampaknya menjadi hidup setelah Mu Ye memasuki kabinnya. Itu tiba-tiba terjun ke arah Tang Wulin, memegang pedang raksasa. Itu berubah menjadi warna pijar dalam sepersekian detik seperti yang dilakukan saber ujung utara sebelumnya. Namun, kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat karena perpaduan Master Jiwa dan Mesya. Tang Wulin menghentakkan kaki kirinya ke tanah dan melompat. Seluruh tubuhnya tertutup sisik secara instan. Itu adalah tubuh naga emas. Tentu saja, itu juga versi kilat. Dia masih bertarung dengan gaya tirani yang begitu kejam. Ai Fei tidak bisa menahan perasaan ingin menutupi matanya saat dia melihat Tang Wulin naik ke langit. Tang Wulin jelas mengandalkan Purlei pada kemampuannya untuk mendominasi. Tampaknya memang ada perbedaan nyata antara kemampuan Mu Ye dan Yu Longyue. Namun demikian, Yu Longyue masih sakit beberapa hari sebelumnya,
dan dia bahkan muntah darah sekali. Siapa orang yang mampu melukainya begitu parah? Apakah itu berarti Yulong Yue di puncaknya akan menakutkan? Jawabannya tentu saja ya. Yulong Yue yang terbaik benar-benar menakutkan ini. Dia tidak mengelak, menghindar atau menggunakan keterampilan apapun, tetapi sebaliknya, dia memilih untuk menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Kali ini, Tang Wulin akhirnya melakukan manuver yang lebih berani. Seluruh tubuhnya tampak berpose seolah-olah sedang menggambar tali busur. Lengannya terangkat saat dia menyerang pedang raksasa yang datang mengiris ke arahnya. Ledakan, arena jelas meredup sesaat. Kemudian, aliran tajam biru ungu melintas di langit seolah-olah badai petir muncul di atas panggung kompetisi. Kemudian, para penonton menyaksikan dengan bingung saat mesia hitam raksasa itu menahan diri dari tenaga listrik. Itu terlempar secara horizontal dan dengan ganas bertabrakan dengan perisai pelindung. Kemudian memantul kembali dan mendarat di tanah. Seluruh arena sunyi senyap. Lengan kanan Tang Wulin benar-benar biru dan ungu. Warnanya tampak tembus pandang. Saat dia melayang di udara, dia tampak seperti dewa petir yang turun. Kompetisi telah berakhir. Ai Fei menelan ludah dan berkata dengan sedikit kesulitan, pertandingan telah berakhir. Kontestan Yulong Yue sekali lagi meraih kemenangan di babak kedua round robin. Jika saya harus menggambarkan pertandingan ini, meskipun saya enggan dan perkataan saya demikian tidak menandakan kurangnya rasa hormat terhadap kontestan Mutian, saya harus mengatakan bahwa apa yang saya lihat adalah penindasan total dengan paksa. Ya, itulah kata-kata yang tepat untuk menggambarkannya. Dari awal hingga akhir, Mutian tidak memiliki peluang sama sekali. Itu adalah dominasi total dalam 3 kategori kecepatan, kekuatan, dan atribut yang menyerang secara langsung dan menghasilkan hasil ini. Bahkan setelah Mutian melepaskan mesianya, dia tidak berhasil mengubah hasil akhirnya. Pertandingan yang hanya bisa digambarkan sebagai penindasan total dengan paksa benar-benar mengejutkan semua orang. Tang Wulin mendarat di tanah perlahan. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara dan mengulurkan jari telunjuknya dengan cara yang membuatnya tampak memiliki keunggulan atas semuanya. Di kejauhan, Gu Yuena merasakan dadanya bergetar saat menyaksikan pemandangan di peron utama. Di sisi lain, Qiangu Zhangting, yang sedang menonton adegan dari tepi arena kompetisi, tidak bisa lagi tenang. Bab 1517, Thunder God Sweep. Kemampuan bertarung yang ditampilkan oleh Tang Wulin jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tang Wulin tidak lagi menampilkan kapasitas bertarung dari judul Douluo tetapi dari Hyper Douluo. Kalau tidak, dia tidak mungkin melancarkan serangan fatal dan secara instan mengalahkan Mutian. Itu adalah cambuk Dewa Petir. Tang Wulin menggunakan lengannya menggantikan cambuk Dewa Petir yang terbuat dari pokok anggur. Tang Wulin merasa sedikit mati rasa dan sakit di lengannya karena getaran itu. Tetapi dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kekuatan serangan ini benar-benar menakutkan. Seandainya bukan dia yang menunjukkan belas kasihan, mesia hitam itu pasti sudah berubah menjadi bubuk sekarang. Kekuatan ledakan petir dilepaskan dengan sempurna di cambuk Dewa Petir. Masalah terbesar saat berpura-pura menjadi Yulong Yue adalah ada banyak keterampilan jiwa yang tidak bisa dia gunakan. Ini juga merupakan akar penyebab yang memicu Tang Wulin untuk menciptakan lebih banyak keterampilan fusi. Tang Wulin memiliki beberapa keterampilan jiwa yang berkaitan dengan pencahayaan. Dia memiliki 2 tepatnya yaitu neraka petir hutan Kaisar Biru dan cambuk Dewa Petir Kaisar Biru. Kedua keterampilan jiwa ini secara alami sangat kuat tetapi masalah dengan serangan yang sangat kuat ini adalah bahwa mereka dapat dengan mudah melukai lawan. Seandainya bukan kekuatan spiritual Tang Wulin yang disublimasikan sekali lagi setelah mengembangkan hukum terlarang Kaisar Naga sedemikian rupa sehingga kemampuannya untuk mengendalikan dirinya telah meningkat secara besar-besaran, dia tidak berani menggunakan cambuk Dewa Petir sebelumnya. Kalau tidak, apa yang akan dia lakukan jika dia secara tidak sengaja membunuh Mutian? Menilai dari situasi sekarang, sepertinya penggunaan cambuk Dewa Petir relatif mengesankan dan ini membuat Tang Wulin merasa cukup puas dengan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang adalah terus meningkatkan cambuk Dewa Petir sehingga bisa menjadi metode pertempuran paling kuat di kompetisi terakhir. Identitas Tang Wulin terikat oleh batasan. Namun, itu belum tentu menjadi hal yang buruk ketika ada segel di banyak kesempatan. Penonton terdiam selama lebih dari 10 detik sebelum mereka meledak dengan gempar. Meski pertempuran itu masih sangat singkat, mereka merasa dekaden saat menyaksikannya.
Kekalahan instan selalu merupakan kemenangan yang paling mengejutkan. Sangat mudah bagi seseorang untuk merasakan darahnya mendidih setelah melihat metode pertarungan Tang Wulin yang sangat kuat. Mayoritas penonton di tempat kejadian adalah anak muda. Mereka bisa merasakan seolah-olah darah mereka telah tersulut pada saat ini. Banyak orang mulai bersorak dan memanggil nama Yulong Yue sekaligus. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa bangga dengan Yulong Yue dan ini karena dia sangat kuat di mata mereka. Lan Fauzi menatap Tang Wulin yang masih berdiri dengan angkuh di atas panggung dengan tatapan yang agak rumit saat dia cemberut. Tidak ada yang luar biasa di sana. Kompetisi Qiangu Zhangting berbaris tepat setelah kompetisi Tang Wulin. Mereka bertemu satu sama lain secara langsung ketika Tang Wulin sedang berjalan turun dari panggung kompetisi. Tang Wulin mengangkat alisnya ke arah Qiangu Zhangting sementara Qiangu Zhangting menjawab dengan senyum dingin. Jadi menurutmu itu cukup? Saya harap Anda tidak akan menangis ketika hari itu tiba. Hehe. Balasan Tang Wulin memicu kemarahan Qiangu Zhangting sehingga wajahnya agak kaku. Qiangu Zhangting merasa tidak mungkin dia bisa bertukar percakapan dengan Tang Wulin sama sekali. Tang Wulin tidak segera pergi tetapi dia berdiri di bawah panggung kompetisi sebagai persiapan untuk menonton kompetisi Qiangu Zhangting selanjutnya. Tidak ada keraguan bahwa Qiangu Zhangting mungkin bisa menampilkan kemampuan bertarung yang lebih kuat dalam keadaan marah. Kompetisi hari ini benar-benar terlalu menarik. Orang sebelum ini sudah seperti itu dan kontestan yang akan mengikuti kompetisi selanjutnya adalah dua gelar Douluo. Itu adalah spiriter generasi saat ini dari Spirit Pagoda. Yang Mulia Qiangu Zhangting versus Yang Mulia Lu Yuxin dengan moniker Raungan Surga Pasir Kuning Tanpa Batas yang datang dari Gurun Barat Laut. Tang Wulin merasa seolah-olah ada sesuatu yang muncul di benaknya. Dia baru menyadari bahwa lawan Qiangu Zhangting hari ini adalah judul Douluo juga. Itu bagus karena dia bisa melihat kemampuan Qiangu Zhangting lebih baik lagi. Lu Yuxin adalah seorang pria parubaya yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Dia masih dianggap pria tampan hanya yang tampak sedikit lebih tua dari usia sebenarnya. Dia memiliki tubuh tinggi dan besar dengan kulit gelap. Dia memiliki sepasang mata yang memancarkan perasaan dingin yang mengerikan. Lu Yuxin sedang duduk di sudut saat mereka berada di area istirahat tadi. Dia tidak berbicara tetapi dia mengamati yang lain dengan tenang. Dia adalah tipe orang yang sangat pandai menyembunyikan dirinya. Menilai dari penampilan mereka, tentu saja Qiangu Dongfeng lebih unggul daripada dirinya. Para penonton masih mengenang pertempuran sebelumnya. Namun, perhatian mereka juga tertarik oleh dua judul Douluos yang akan terlibat dalam pertempuran. Kata-kata, Jalan Surga Pasir Kuning Tanpa Batas bergema di benak Tang Wulin. Menurut informasi yang diberikan oleh Sekte Tang, hanya ada sedikit data tentang Lu Yuxin dan bahkan dapat digambarkan sebagai informasi yang sangat sedikit. Tang Wulin hanya menyadari bahwa orang ini berasal dari wilayah Gurun Barat Laut dan memiliki basis kultivasi judul Douluo. Dia agak beruntung selama kompetisi sebelumnya karena tidak bertemu pembangkit tenaga listrik. Dia memiliki perjalanan berlayar yang mulus selama ini. Tang Wulin sepertinya mengingat jiwa bela diri orang ini. Butir pasir adalah perwujudan dari serangan dan pertahanannya dan sangat sulit untuk menghadapinya. Ini adalah evaluasi yang diberikan oleh Sekte Tang. 5, 4, 3, 2, 1. Mulailah kompetisi. Kompetisi secara resmi dimulai setelah pengumuman wasit. Di sisi lain, Mutian yang tubuhnya masih kejang-kejang dan gemetar saat ia kebetulan berjalan keluar dari samping saat ini. Ada master jiwa tipe pemulihan yang melakukan perawatan darurat padanya setelah menariknya keluar dari meja ketika kompetisi berakhir lebih awal. Mutian tidak terluka terlalu parah karena tindakan belas kasihan Tang Wulin yang disengaja. Mutian hanya menderita sengatan listrik yang hebat dan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Mutian mengangguk ke arah Tang Wulin. Tang Wulin berkata, saber ujung utara Anda sangat mengesankan dengan ujung tajamnya terbuka penuh. Selain itu, Anda juga telah melakukan upaya yang melelahkan. Namun, ada hal yang harus Anda perhatikan. Ketika Anda melakukan serangan dengan saber ujung utara Anda melakukannya seolah-olah Anda dengan tenang melihat kematian tetapi tidak ada saber soul. Anda murni menggunakannya sebagai senjata dan tidak memperlakukannya sebagai bagian dari diri Anda. Anda kehilangan harmonisasi itu dan inilah alasan mengapa Anda kehilangan bagian paling menakutkan dari saber soul. Sabre soul asli adalah pedang yang menyerang langsung ke jiwa seseorang. Anda mampu menahan kekuatan yang lebih tajam dari itu,
tetapi bagaimana Anda bisa menahan serangan yang ditujukan langsung ke jiwa Anda? Meskipun tatapan Tang Wulin selalu terpaku pada arena kompetisi dan dia tidak melirik Mu Tian sekalipun, kata-katanya mengejutkan hati Mu Tian. Terima kasih atas bimbinganmu. Saya selalu mencari sumber masalah ketidakmampuan saya untuk mengolah saber soul, tetapi saya tidak berpikir bahwa itu karena kurangnya kedekatan saya dengan pedang saya. Tang Wulin hanya menoleh ke samping dan melihat ke arah Mu Tian. Kamu terlalu stres. Apapun yang terlalu kaku mudah tertekuk. Anda terlalu menekankan diri sendiri. Meskipun stres adalah salah satu bentuk motivasi, tetapi terkadang, stres yang berlebihan berarti Anda kehilangan kesempatan untuk memahami. Anda tidak akan bisa menjadi luhur dengan pasti hanya dengan berkultivasi dengan susah payah. Lihat, tatapan Tang Wulin tiba-tiba berubah saat dia berbicara. Rasanya seolah-olah seluruh orangnya telah melebur ke udara dalam sekejap. Meskipun Tang Wulin begitu dekat dalam penglihatannya, Mu Tian menemukan bahwa orang di hadapannya tampaknya telah menghilang dari sensasinya. Kemudian dia menyaksikan tangan kanan Tang Wulin menyapu udara dan memotong. Tidak ada suara yang terdengar atau gerakan yang terlihat. Namun, seluruh orang Mu Tian sangat terkejut pada saat itu. Dia hanya bisa merasakan seolah-olah seluruh tubuhnya telah tenggelam ke dalam lautan kehampaan. Ketika lengan Tang Wulin terayun melewatinya, lautan rohnya secara spontan terbelah di dunia spiritualnya. Meskipun itu hanya berlangsung sesaat sebelum lautan rohnya menyatu kembali, momen sebelumnya sudah cukup untuk membuatnya merasa sangat ketakutan. Itu adalah kesadaran pedang, sabre soul dan saber god. Kesadaran pedang adalah konsepsi kesadaran pedang sedangkan saber soul adalah perpaduan nyata antara manusia dan pedang. Itu bukan satu dengan pedang tetapi itu adalah perpaduan antara jiwa dan pedang seseorang, kata Tang Wulin. Jadi begitu. Lalu, bagaimana dengan saber god? Mu Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tang Wulin berbicara sambil tersenyum, adapun saber god, itu adalah pemanfaatan pedang untuk membimbing kekuatan hukum langit dan bumi dan itulah mengapa itu dikenal sebagai Tuhan. Mu Tian menarik napas dalam-dalam. Ada pembangkit tenaga listrik di militer yang membimbing mereka dalam kultivasi mereka, tetapi ada perbedaan besar antara bimbingan militer dan dari apa yang baru saja dijelaskan Tang Wulin kepadanya. Demonstrasi Tang Wulin sebelumnya terasa seperti pintu baru telah terbuka di hadapannya. Itu membuatnya merasa ada rasa gatal di hatinya yang tidak mungkin digaruk. Pada saat yang sama, dia mendapati dirinya sangat terkejut. Orang macam apa Yu Long Yue itu? Jika lengan ayunnya sebelumnya adalah pedang, maka dia jelas sudah mencapai tingkat sabre soul. Jadi ternyata dia juga mengolah pedangnya sampai sejauh itu. Tang Wulin melanjutkan. Sudah berapa tahun kamu terdaftar di ketentaraan? Bab 1518, You Sold Go to Shrek. Mu Tian menjawab, 22 tahun. Tang Wulin berkata, kamu harus keluar dan melihatnya. Ini akan lebih bermanfaat bagi Anda. Bukannya saya meminta Anda untuk benar-benar meninggalkan tentara tetapi saya merasa Anda harus pergi dan meminta cuti panjang untuk pergi ke tempat yang mungkin dapat membantu Anda meningkat secara nyata. Anda memiliki dasar yang baik dan dasar yang dalam. Jika Anda dapat menerima bimbingan yang lebih baik lagi, Anda akan memiliki kesempatan untuk naik ke ranah Hyper Douluo paling tidak. Bisakah saya, sebaik seorang prajurit dia, Mu Tian adalah seorang master jiwa juga. Bagaimana mungkin dia tidak berharap menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat puncak? Kenyataannya, sudah 6 tahun sejak Mu Tian memasuki dunia 8 cincin. Meskipun kemampuannya terus meningkat, kecepatan elevasinya sudah melambat. Menurut penjelasan yang diberikan oleh pembangkit tenaga listrik di militer, dia sudah tua sehingga akan sangat sulit baginya untuk mencoba menerobos ke level judul Douluo di masa depan, tetapi itu tidak berarti tidak ada peluang sama sekali. Adapun Hyper Douluo, dia pikir itu benar-benar mustahil sekarang. Bagaimana mungkin Mu Tian tidak merasa gembira ketika dia mengetahui bahwa dia masih mungkin untuk meningkatkan dirinya ke Hyper Douluo saat ini? Yang mulia, kemana saya harus pergi? Mu Tian bertanya dengan cermat dengan sedikit bersemangat. Tang Wulin tersenyum. Akademi Shrek. Di panggung kompetisi, Lu Yuxin adalah yang pertama bergerak setelah dimulainya kompetisi diumumkan. Dia tidak terlihat melepaskan cincin jiwa tetapi seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi tumpukan pasir kuning yang tersebar. Di sisi lain, jumlah pasir kuning langsung tumbuh dan mulai berputar di tempat yang sama dengan kecepatan tinggi segera membentuk pusaran pasir kuning di tanah. Pusaran menyebar dengan cepat dan telah tiba di bawah kaki Qiangu Zhangting hampir dalam sekejap mata.
Qiangu Zhangting melompat dan terbang ke langit. 9 cincin jiwa naik dan berputar di sekujur tubuhnya. Ada 6 cincin jiwa hitam dan 3 cincin jiwa merah. Penonton memuji Qiangu Zhangtian hanya dengan melihat warna cincin jiwa ini. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka menyaksikan ini, mereka masih terheran-heran setelah menyaksikan Spiritor melepaskan cincin jiwa yang begitu kuat. Orang ini benar-benar terlalu kuat. Sebuah tongkat segera muncul di genggaman Qiangu Zhangting. Justru jiwa bela dirinya dan warisan klan Qiangu, tongkat naga melingkar. Itu adalah tongkat yang diringkas dari naga melingkar yang bersemangat. Menurut legenda, jiwa bela diri leluhur pertama klan Qiangu awalnya hanyalah staf biasa. Namun, nenek moyang pertama menemukan seekor naga raksasa yang tertidur lelap. Naga raksasa yang terbangun akan melahap leluhur pertama tetapi merasa bahwa ia akan segera mati karena usia tua sehingga mengadakan kontrak dengan klan Qiangu. Itu berubah menjadi jiwa naga yang dimasukkan ke dalam jiwa bela diri leluhur pertama klan Qiangu dan memperpanjang hidupnya dengan warisan jiwa bela diri ini. Walaupun ini hanya legenda tapi konon kredibilitasnya sangat tinggi. Ini karena ketika jiwa bela diri terbangun di Master Jiwa klan Qiangu, Master Jiwa pasti akan dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang melekat. Di sisi lain, Master Jiwa akan ditemani oleh jiwa naga selama pertempuran ketika basis kultivasinya dinaikkan menjadi cincin 3 ke atas. Di peringkat judul Douluo, Master Jiwa bahkan bisa menarik naga sungguhan untuk membantu dalam pertempuran. Seandainya klan Qiangu tidak memiliki kemampuan yang begitu kuat sebagai rahasia batinnya, bagaimana mungkin ia tumbuh menjadi klan terbesar dan mendirikan pagoda roh? Saat ini, staf di tangan Qiangu Zhangting ditangguhkan di udara. Itu benar-benar tampak sangat mengesankan dalam tampilannya. Itu sedalam jurang dan semegah gunung. Seluruh tongkat naga melingkar berwarna perak menyilaukan dengan naga raksasa perak serupa melingkar di permukaan tongkat. Meskipun naga raksasa itu tampak mengeras pada tongkatnya, itu sejelas kehidupan. Kepala naga berada di ujung tongkat dengan raungan lembut naga terus terdengar darinya. Pasir kuning menutupi seluruh panggung kompetisi dengan cepat dan langsung mengubah panggung kompetisi menjadi gurun pasir. Di sisi lain, Lu Yuxin tidak terlihat dimanapun seolah-olah dia benar-benar menyatu dengan pasir kuning. Umumnya, Master Jiwa paling tidak mau bertarung melawan lawan yang tidak bisa dilihat setelah jiwa bela diri mereka dilepaskan. Seseorang yang tidak bisa dilihat menandakan bahwa cincin jiwa lawan juga tidak bisa dilihat. Tidak ada cara untuk mengidentifikasi lokasi orang tersebut dan bahkan urutan keterampilan jiwa yang digunakan dalam pertempuran. Lawan seperti ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Bahkan jika kemampuan Master Jiwa melebihi orang seperti ini, biasanya akan berakhir sebagai pertempuran panjang yang sulit. Apalagi lawan seperti ini umumnya ahli dalam kabur sehingga sudah pasti tidak mudah untuk menangkap lawan. Setelah menyelesaikan pelepasan jiwa bela dirinya, Lu Yuxin segera menampilkan jalan surga pasir kuning tanpa batas kepada penonton di tempat kejadian. Aliran pasir kuning melonjak ke langit dan berguling ke arah langit seperti tornado. 9 pilar pasir terbentuk dalam sepersekian detik sebelum berguling ke arah Qiangu Zhangting dari segala arah. Qiangu Zhangting memusatkan pandangannya pada pilar pasir dan mengangkat tongkat naga melingkar di tangannya dengan semangat kepahlawanan. Seluruh tubuhnya tampak tumbuh lebih tinggi dan lebih besar pada saat ini. Dia secara horizontal menyapu tongkat naga melingkar saat lingkaran bayangan tongkat mekar keluar dalam lapisan yang tumpang tindih. Dia hanya berdiri di sana sendirian namun bayangan tongkat menyembur keluar seperti gelombang pasang. Puf 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 puf. Serangkaian suara bentrok terdengar. Ke-9 pilar pasir secara bersamaan dipukul oleh Coiling Dragon Staff miliknya dan membuyarkan keterkejutan semua orang. Namun, pasir kuning itu tidak berhamburan begitu saja. Tetapi semburan angin kencang meledakkannya dan berubah menjadi awan butiran pasir yang berkabut di seluruh langit. Kemudian, itu menutupi ke arah Qiangu Zhangting dengan cara yang meresap. Di lautan pasir kuning yang tersusun rapat, ada segala macam senjata yang terbentuk dari kondensasi butiran pasir yang tersembunyi di pasir kuning. Senjata-senjata ini meluncurkan serangan komprehensif di pasir kuning. Bayangan tongkat berkumpul ke atas dan rasanya seolah-olah bayangan tongkat yang menutupi seluruh langit dipenuhi dengan kekuatan hisap yang tak ada habisnya. Itu menarik semua pasir kuning termasuk butiran pasir biasa dan senjata pasir kuning yang tersembunyi di pasir. Semuanya ditarik ke satu sisi sementara staf tampaknya bergerak dengan cara yang tidak bisa dilacak. Saat dia berdiri di sisi panggung kompetisi menyaksikan pertempuran, Tang Wulin berpikir dalam hati.
Kemampuan Qiangu Zhangting ini tampaknya telah meningkat cukup banyak. Ada lompatan kualitatif yang jelas dibandingkan saat kami bertarung melawan Darkness Bell. Dia benar-benar pantas mendapatkan reputasi sebagai pria dengan dukungan dari organisasi besar seperti Spirit Pagoda. Dengan dukungan dari begitu banyak sumber daya kultivasi, dia telah maju selama ini. Pasir dipandu oleh Coiling Dragon Staff. Detik berikutnya, terdengar raungan naga yang gagah berani. Sinar perak menyilaukan keluar dari tubuh Qiangu Zhangting seperti semburan minyak. Naga perak di Coiling Dragon Staff sepertinya menjadi hidup saat ini. Kepala naga perak raksasa muncul tepat di atas kepala Qiangu Zhangting. Itu membuka mulutnya dan mengeluarkan bola napas perak. Nafas perak tampak sebening kristal dan tembus cahaya seolah-olah dibentuk oleh bintik-bintik es. Di mana nafas berlalu, pasir kuning yang ditarik oleh tongkat menghilang secara bertahap seolah-olah es telah mencairkan pasir. Mata Qiangu Zhangting berubah menjadi warna perak. Dia mengangkat kepalanya dan meraung panjang sementara dia tiba-tiba mengayunkan Coiling Dragon Staff ke bawah. Nafas yang dimuntahkan dari kepala naga perak itu langsung menyatu dengan tongkatnya. Salah satu ujung tongkat naga melingkar dipegang di tangannya sementara ujung lainnya dengan cepat tumbuh lebih lama dan lebih besar. Itu membanting dengan berani seolah-olah sedang mencoba untuk memisahkan langit dari bumi dan kemudian dengan ganas jatuh ke tanah. Serangan itu hanya bisa dijelaskan dengan kata, mengerikan. Langit tampaknya telah retak terbuka sebagai aliran petir perak raksasa melanda. Seolah-olah sama sekali tidak perlu baginya untuk menemukan keberadaan lawan tetapi dia bisa langsung meledakkan wilayah inti dari tahap kompetisi dengan serangannya. Ledakan, cahaya perak menyebar. Di mana ia lewat, pasir kuning menyebar dengan cepat dan menghilang tanpa jejak. Sinar perak menyebar ke segala arah saat siluet tersandung dengan cara yang buruk. Pasir kuning di tanah menghilang dalam jumlah besar. Qiangu Zhangting turun dari langit dengan pancaran sinar perak melingkari tubuhnya seperti naga perak. Coiling Dragon Staff miliknya disapu secara horizontal. Kali ini, bayang-bayang tongkat itu menyerang sosok yang terhuyung-huyung dalam jarak berbentuk kipas. Bum bum bum. Meskipun Lu Yuxin sudah berusaha sekuat tenaga untuk melawan, dia masih dibuat tak berdaya oleh bayang-bayang tongkat yang tumpang tindih. Serangan itu bahkan diisi dengan kekuatan eksplosif. Sekaligus, Lu Yuxin terus kehilangan pijakan. Dia sudah dipaksa ke perisai pelindung di satu sisi panggung kompetisi. Saya menyerah. Lu Yuxin berteriak keras dan mengumumkan akhir dari kompetisi ini. Bayangan staf ditarik kembali. Qiangu Zhangting berdiri di panggung kompetisi tanpa menunjukkan sedikit pun tanda kemerahan atau kelelahan. Gelombang raungan naga terdengar memancar dari Coiling Dragon Staff yang membantu meningkatkan prestisenya lebih jauh lagi. Di kejauhan, Lu Yuxin tampak sangat pucat. Pasir kuning yang dilarutkan oleh Coiling Dragon Staff sebenarnya adalah sebagian dari kekuatan jiwanya di dunia nyata. Konsumsi dalam jumlah yang begitu besar agak melelahkan baginya. Dia juga seorang judul Douluo tetapi dia tampak sangat menarik di hadapan Qiangu Zhangting. Tidak diragukan lagi bahwa kemampuan yang ditampilkan oleh Qiangu Zhangting dalam pertempuran ini bahkan lebih mengejutkan dari sebelumnya. Ini karena lawannya adalah judul Douluo. Selama seluruh proses pertempuran, Lu Yuxin yang awalnya disematkan dengan harapan besar tidak memiliki kesempatan sama sekali. Dia benar-benar ditekan oleh Coiling Dragon Staff dari awal sampai akhir. Qiangu Zhangting mengangguk ke arah Lu Yuxin sebagai tanda salam, tetapi tatapannya mengarah ke sisi Tang Wulin di bawah panggung. Ada gumpalan sarkasme yang jelas di wajahnya. Seolah-olah dia mencoba mengatakan, apa yang mengesankan tentang mengalahkan Sol Douluo. Bahkan judul Douluo tidak berhasil bertahan di hadapanku. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan kening. Ada tatapan merenung yang dalam di tatapannya. Lu Yuxin tampaknya sedikit terlalu lemah dalam pertarungan. Mungkinkah judul Douluo bisa selemah ini? Di babak selanjutnya, lawannya justru Lu Yuxin. Dia akan bisa menguji kemampuan lawan melalui tabrakan langsung selama putaran berikutnya. Tang Wulin tidak tinggal lebih lama lagi tetapi dia berbalik dan berjalan menuju luar. Mutian yang telah berdiri di sisinya sebelumnya juga mengikutinya saat mereka berjalan menuju luar. Yang mulia, apa pendapat Anda tentang kemampuan Qiangu Zhangting? Mutian bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin menjawab, tidak lemah, tapi masih belum cukup. Bab 1519, The Solicitation. Mutian tertegun sejenak dan langsung terpengaruh. Keyakinan kuat Tang Wulin. Dia selalu berada di bawah asumsi bahwa Tang Wulin sedikit sombong,
Tetapi setelah menerima bimbingan dari Tang Wulin setelah pertandingannya dengannya hari ini, Mutian merasa hormat terhadap tuan muda dari klan naga Tuan Listrik Biru ini. Kesombongan berawal dari kemampuan seseorang. Kesombongan tanpa kemampuan hanyalah kesombongan, namun dengan kemampuan yang cukup kuat adalah kepercayaan diri. Yang mulia, saya sudah memikirkannya. Saya akan kembali ke Korps Angkatan Darat Utara setelah kompetisi berakhir untuk meminta cuti panjang. Kemudian, saya akan pergi ke Akademi Shrek untuk pendidikan. Namun, saya bertanya-tanya apakah Akademi Shrek yang direkonstruksi akan bersedia menerima saya. Petik 2. Tang Wulin tersenyum. Kamu akan memiliki peluang 50% untuk mencetak gol jika kamu bersedia untuk mencoba, tetapi kamu tidak akan memiliki kesempatan jika kamu tidak pergi. Sebuah ide muncul di benak Mutian dan dia berkata, saya mengerti sekarang. Aku akan tetap di sisimu dan menonton semua kompetisi di festival ini. Saya mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya karena Anda akan dapat kembali dengan kecantikan di tangan Anda. Tang Wulin terkekeh. Aku akan bekerja keras untuk itu. Tentu saja, dia tidak diizinkan memberitahu Mutian tentang cara masuk ke Akademi Shrek dan apa yang bisa diberikan Shrek kepadanya. Melakukan itu akan mengekspos identitasnya. Dia hanya perlu memberikan beberapa petunjuk kepada orang yang cerdas. Jika itu tidak cukup, maka terbukti orang tersebut belum memenuhi syarat. Rekonstruksi Akademi Shrek membutuhkan bakat dan terutama lebih banyak guru. Mutian datang dari Korps Tentara Utara dan Sekte Tang telah menyelidiki informasi latar belakangnya untuk menemukan bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya. Di sisi lain, jika pembangkit tenaga listrik yang berasal dari unit perang khusus militer bisa bergabung dengan Shrek, maka itu akan sangat bermanfaat untuk pendidikan murid pelataran luar. Pengalaman pelatihan militer diturunkan selama bertahun-tahun. Meskipun militer tidak mampu membudidayakan monster jenius seperti Akademi Shrek, itu pasti bermanfaat dalam beberapa hal ketika digunakan sebagai pendidikan dasar. Tang Wulin tidak menggertak Mutian. Ada banyak judul Douluo di Shrek dan juga sejumlah besar informasi untuk digunakan Mutian sebagai referensi belajar. Ini adalah kekayaan Shrek yang paling berharga. Mutian akan bisa maju selangkah lebih jauh di sana. Wulin, ayo kita bicara. Sementara itu, suara yang menyenangkan terdengar di telinga Tang Wulin. Tang Wulin tanpa sadar berhenti berjalan. Tidak ada orang lain yang muncul di sisinya, setidaknya tidak ada dalam persepsi spiritualnya. Dia merasa sedikit kaget di dalam hatinya karena basis kultivasi spiritualnya selalu meningkat dengan cepat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan spiritualnya telah meningkat ke tingkat yang cukup besar. Satu langkah lagi dan dia akan mampu mencapai tingkat ilusi yang memproyeksikan. Itu adalah standar limit Douluo. Namun demikian, dia menemukan bahwa dia masih tidak mampu merasakan keberadaannya. Ini menandakan bahwa kekuatan spiritualnya pasti jauh di atas miliknya. Kamu harus pergi dulu. Saya masih memiliki beberapa hal lain untuk diperhatikan, kata Tang Wulin kepada Mutian di sisinya. Mutian membungkuk memberi hormat kepada Tang Wulin sebelumnya dan pergi dengan langkah besar. Kita akan membicarakannya saat kau kembali ke kamarmu. Suaranya terdengar bergema di telinga Tang Wulin sekali lagi. Tang Wulin sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda pada dirinya hari ini. Dia segera kembali ke Asosiasi Pandai Besi dan menutup pintu kamarnya. Saat dia akan mengumpulkan jiwanya untuk merasakan kehadirannya, sinar perak melintas di depannya. Seolah-olah pintu perak telah terbuka di hadapannya dan dia baru saja keluar dari sana. Dia tetap seindah sebelumnya. Dia mengenakan gaun biru tua dengan rambut panjangnya tergerai di belakang punggungnya. Itu membuatnya tampak cukup elegan. Gu Yue. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil namanya. Tatapannya secara alami berubah lebih lembut begitu dia melihatnya. Wulin, kamu harus pergi, kata Gu Yuena dengan lembut. Sedikit kelesuan melintas di kedalaman matanya saat kata-kata ini diucapkan. Wulin mengangkat alisnya. Apa maksudmu? Jawab Gu Yuena. Aku tidak ingin kamu ikut serta dalam festival Juice for Aspaus ini. Kamu harus pergi. Wajah Tang Wulin sedikit berubah. Dia berbicara dengan suara yang dalam, saya harus pergi. Jadi, apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda ingin memiliki Angu Zangting sebagai pasangan Anda? Gu Yuena mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Dia memiliki pandangan yang rumit di matanya tetapi ada juga ketenangan yang aneh. Rasanya seolah matanya bertanya pada Tang Wulin, apakah kamu percaya padaku? Jawaban Tang Wulin adalah ya.
Aku percaya padamu, tapi aku tidak bisa pergi. Kata-katanya diucapkan dengan tegas. Gu Yuena menghela nafas. Kamu seharusnya bisa mengetahui mengapa aku tinggal di Spirit Pagoda selama ini. Saya menolak untuk pergi selama ini dan itu bukan karena kekuatan Spirit Pagoda tetapi karena saya memiliki beberapa tujuan lain. Dalam arti tertentu, Spirit Pagoda bisa dianggap sebagai musuhku. Jadi, saya memilih untuk tetap tinggal agar tetap berhubungan dengan mereka. The Juice for Aspaus Festival adalah salah satu tujuan saya. Namun, Anda merusak rencana saya. Jadi, Anda harus pergi. Aku tidak ingin melibatkanmu. Anda akan berada dalam bahaya dengan cara ini. Pagoda Spirit Pagoda Master Qiangu Dongfeng adalah orang liar di dalam. Aku tidak ingin kau terluka dengan cara apapun. Dia berhenti sejenak pada titik ini sebelum melanjutkan, aku tidak akan pernah membiarkan orang lain selain kamu mengambil keuntungan dariku. Jika seseorang mengatakan bahwa kata-kata Gu Yuena sebelumnya membuat Tang Wulin meragukan dirinya sendiri dan bahkan merasa sedikit tidak puas, kalimat terakhirnya sedikit melelehkan hati dingin Tang Wulin dalam sepersekian detik. Dia mengulurkan tangannya dan memeluknya. Dia merasakan suhunya yang sedikit dingin dan sosok yang akrab namun sangat menarik. Dia mengendus aroma samar yang memancar dari tubuhnya. Pada saat ini dia memeluknya dan hatinya dipenuhi dengan kepuasan. Gu Yuena balas memeluknya dengan alami. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kepuasan yang sama seperti yang dia rasakan? Ketenangan yang dia rasakan dalam pelukannya membuatnya tanpa sadar menutup matanya. Dia menemukan bahwa semakin sulit baginya untuk menolaknya lagi. Bahkan, dia menolak untuk menolaknya dari lubuk hatinya. Kamu tidak pernah memberitahuku bahwa Spirit Pagoda adalah musuhmu. Ini tidak bertentangan dengan hubungan kita. Itu karena Spirit Pagoda adalah musuh kita bersama. Semua tanda menunjukkan bahwa penghancur markas Shrek dan Sekte Tang pasti berhubungan dengan mereka sekarang. Ini adalah perseteruan darah dan karena kita memiliki musuh yang sama, mengapa kita tidak menghadapinya bersama-sama? Itu tidak sama, kata Gu Yuena dengan lembut. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam, apa bedanya? Tidak ada yang berbeda tentang itu. Aku tahu apa yang kamu maksud. Lebih mudah merebut benteng dari dalam. Namun, ini terlalu berbahaya untukmu dan aku tidak ingin melihatmu dalam bahaya. Mungkinkah Anda tidak bisa mempercayai saya sedikit lagi? Sama seperti festival Juice for Aspaus ini, saya harus datang. Saya tidak dapat menjadikan Anda sebagai korban di sini dan saya tidak akan berdiri dan tidak melakukan apa-apa, bahkan jika Anda hanya menjadi tunangannya atas nama yang sama. Ini berbeda. Gu Yuena berbicara seolah-olah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri. Wulin, aku serius. Kamu harus pergi, dan lupakan aku. Wajah Tang Wulin berubah. Dia meraih bahu Gu Yuena dengan tangannya untuk menariknya menjauh dari pelukannya. Dia menatapnya dengan tatapan terbakar. Katakan itu lagi. Gu Yuena menatapnya dengan tatapan rumit. Kamu harus melupakan aku, Wulin. Jika tidak, Anda akan lebih kesakitan dari sekarang. Sebenarnya, kita tidak akan pernah bisa bersama. Saya tidak dapat memberitahu Anda alasannya sekarang tetapi bahkan jika ada satu kemungkinan di antara 10.000, Anda harus memahami bahwa saya tidak akan mengatakan ini kepada Anda jika saya punya pilihan. Lupakan aku. Itu adalah pilihan terbaik untukmu. Apa rahasiamu? Kenapa kau tidak memberitahuku saja? Mengapa kamu melakukannya? Saya akan memilih untuk berdiri di sisi Anda tanpa reservasi sedikitpun. Mungkinkah masalah yang Anda hadapi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hadapi bersama? Tidak, Gu Yuena tiba-tiba berteriak keras. Dia membuka lengannya dan mendorong tangan Tang Wulin di pundaknya. Tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Kamu tidak mungkin menghadapi masalah yang aku hadapi sekarang bersamaku. Kecuali, Anda dapat mengkhianati seluruh umat manusia, Sekte Tang, Shrek, semua teman Anda di sekitar Anda, dan seluruh dunia. Bisakah Anda melakukan itu? Suaranya menjadi sangat dingin tetapi sangat nyaring. Namun, seseorang akan menemukan di bawah pengawasan ketat bahwa lengannya sedikit gemetar. Orang bisa membayangkan betapa gelisahnya dia saat ini. Bab 1520, Concretization. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk sesaat tertegun. Dia belum pernah bertengkar dengan Gu Yuena secara intens sebelumnya. Apakah dia benar-benar akan mengkhianati seluruh umat manusia hanya dengan bersamanya? Dia ingin menjawab secara impulsif. Saya bisa, namun, bisakah dia benar-benar melakukan itu? Ada 7 monster Shrek, ibu baptisnya, guru,
siswa Akademi Shrek, senior dari Sekte Tang, dan teman-temannya. Apakah dia benar-benar mampu mengkhianati mereka semua? Dia memeriksa hati nuraninya sendiri dan sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak mungkin bisa melakukan itu. Tanpa Akademi Shrek dan Sekte Tang, bagaimana dia bisa berada di sana hari ini? Dia tidak pernah bisa melupakan para guru Akademi Shrek yang mengorbankan hidup mereka untuk melindungi para siswa tanpa sedikit pun keraguan ketika bencana besar menimpa mereka. Mereka menggunakan hidup mereka untuk melindungi kemuliaan Shrek sehingga mereka dapat memperjuangkan kesempatan hidup para siswa. Dia tidak pernah bisa melupakan bagaimana Atlas Douluo menghentikan sebagian besar pusat kekuatan kultus Roh Kudus dan ledakan mengerikan tanpa berbalik. Bahkan jiwanya dilucuti oleh kultus Roh Kudus pada akhirnya. Warisan Shrek dan warisan Sekte Tang membutuhkan perlindungan berkelanjutan dari Tang Wulin dan generasi ini. Mereka akan menggunakan semua yang mereka miliki termasuk hidup mereka untuk menjaga entitas ini, jadi bagaimana mungkin dia mengkhianati mereka? Mengapa? Tang Wulin hanya berhasil mengucapkan kata itu. Gu Yuena menatapnya dalam-dalam. Ada air mata berkilauan di matanya. Saya minta maaf. Akan datang suatu hari ketika saya bisa menjelaskannya kepada Anda. Mencintai orang lain, tapi bukan aku. Aku tidak bisa memberikan semua yang kamu inginkan dan aku bahkan lebih tidak mungkin bersamamu. Tang Wulin menatapnya. Jadi, apakah kamu mencintaiku saat itu? Gu Yuena tiba-tiba maju selangkah dan tiba di depan dirinya sendiri. Dia menggunakan tangannya untuk mendorong dadanya dengan keras sampai dia tersandung ke belakang dan menabrak dinding. Dia melihat air mata Gu Yuena mengalir tak terkendali di wajahnya. Sinar perak keluar dari dalam tubuhnya sebelum dia menghilang dengan cepat. Lupakan aku tidak ingin melihatmu lagi. Itu adalah kata-kata terakhirnya sebelum dia pergi. Tang Wulin memunggungi dinding. Dia tidak memperhatikan tubuhnya yang perlahan meluncur ke bawah saat dia duduk di tanah. Sejak dia berkenalan dengannya, rasanya tidak ada lagi orang lain di hatinya. Sampai kemudian dia mengetahui bahwa Gu Yue ada di sana karena Naer. Dia mengenalnya selama lebih dari 1 dekade. Dia selalu bersikap dingin dan acuh tak acuh. Dia tenang dan dia hanya akan memperlakukannya dengan baik dalam diam. Justru karena keheningan inilah dia jatuh cinta padanya. Cintanya padanya sangat panas dan tanpa syarat. Namun, dia masih berjalan semakin jauh darinya. Sudah lebih dari 1 dekade tetapi dia belum pernah melihat dia gelisah seperti dia hari ini. Dia bisa merasakan bahwa ada bentuk penekanan yang sangat aneh dalam emosinya. Perasaan menekan bahkan membuatnya merasa tercekik. Setiap kata yang diucapkan olehnya sebelumnya tertanam dalam di hatinya. Dia merasakan sakit di hatinya tetapi itu bukan karena dia memintanya untuk melupakannya juga bukan karena dia mengatakan bahwa mencintainya akan mengkhianati seluruh umat manusia, tetapi itu karena dia merasa kasihan padanya. Tidak peduli berapa kali dia memintanya untuk melupakannya sehingga dia tidak akan pernah mencintainya lagi. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak mencintainya sejak awal. Setiap tetesan air matanya meledak di dalam hatinya seperti amunisi jiwa yang tetap. Dadanya sangat sakit hingga dia bahkan tidak bisa bernapas. Mengapa? Mengapa Anda tidak menjawab saya tentang apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda memberitahu saya bahwa mencintai Anda berarti saya harus mengkhianati seluruh umat manusia dan segala sesuatu di sekitar saya? Mengapa Anda menolak menceritakan semuanya kepada saya? Dia telah pergi. Apalagi, Tang Wulin merasa kepergiannya kali ini seperti perpisahan bagi mereka berdua. Segalanya tampak menjadi berbeda, sedangkan endingnya sepertinya tidak berasal dari kejadian baru-baru ini. Pada saat itulah dia memberikan segalanya dari dirinya kepadanya, emosinya dalam keadaan buruk. Setelah kecerobohan malam itu dan pilihannya untuk bersamanya tanpa syarat sedikit pun, dia sepertinya sudah menyegel dirinya sendiri. Dia tanpa sadar duduk di sana sampai langit di luar sudah gelap. Tang Wulin baru saja pulih dari kesurupan. Dia tidak bisa pergi dan dia juga tidak. Sama seperti apa yang dia katakan padanya, dia tidak akan pernah bisa membiarkannya bersama Qiangu Zhangting bahkan jika itu hanya untuk senama. Sejak bencana besar, spirit pagoda selalu bertindak sebagai pihak yang aktif menyerang. Sekarang saatnya untuk serangan balik. Tang Wulin menenangkan jiwanya dengan susah payah. Dia dengan tenang merenungkan masalah di depan matanya. Meskipun dia menolak untuk berpikir negatif tentang hal itu, setelah mempertimbangkan dengan hati-hati tentang segala macam perubahan yang terjadi dari saat dia berkenalan dengan Gu Yuena hingga kata-kata yang dia ucapkan kepadanya hari ini,
gagasan yang terbentuk di benak Tang Wulin telah muncul, sudah menjadi jauh lebih jelas sekarang. Dia sudah memahami beberapa bagian penting. Meskipun tidak ada cara untuk memastikannya, tapi dia sudah menemukan beberapa kemungkinan. Bagaimanapun, dia harus terus berjalan di jalannya. Ada satu hal yang bisa dia konfirmasi dan itu adalah Gu Yuena setidaknya tidak akan pernah menyakitinya. Terlebih lagi, dia harus terus berkultivasi dengan usaha yang lebih besar agar dia bisa menjadi lebih kuat dan itulah kebenarannya. Bahkan jika dia benar-benar akan melawan seluruh dunia sebagai musuhnya, dia akan menangkapnya ketika hari itu tiba dan memenjarakannya bersama dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah membiarkan dia menyakiti orang lain sementara dia juga tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakitinya. Di sisi lain, dia harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kesedihan di dalam hatinya membuat inti jiwa di lautan rohnya sedikit berfluktuasi. Tang Wulin tampaknya dapat secara tidak jelas merasakan beberapa perubahan hukum. Fluktuasi emosional memenuhi hatinya dengan perasaan aneh yang sulit untuk dijelaskan dan seolah-olah dia telah menemukan beberapa perubahan hukum baru. Cahaya yang mengelilingi tubuhnya mulai melengkung. Itulah perubahan waktu. Waktu lebih dari 1 dekade berlalu dalam sekejap dan waktu membawa perubahan besar di seluruh dunia. Dia berharap bisa kembali ke kehidupan tanpa beban yang dia miliki saat pertama kali memasuki Akademi Shrek saat itu. Hanya selama periode waktu itulah dia bisa hidup dengan gembira dan hati-hati. Dia bersamanya dan dia juga bersama teman-temannya. Dia benar-benar berharap bisa kembali. Cahaya melengkung di sekelilingnya saat bintik-bintik kilau klasik berkedip-kedip di sisinya. Dalam pecahan cahaya kecil itu, seolah-olah ada siluet di dalamnya dan siluet itu tampak familiar. Ada dia, Xie Xie, Su Xiaoyan, Su Lizi, Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, dan Ye Xinglan. Ada juga Akademi Shrek yang pernah ada. Itu adalah alur pemikiran dan konkretisasi spiritualnya. Pada saat itu, hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan nostalgia dan kekuatan spiritualnya akhirnya membuat terobosan lain saat dia memasuki level betonisasi spiritual. Dia memejamkan mata untuk mengenang ribuan alur pemikiran. Itu membuat fragmen memori di sekitarnya mulai menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Tang Wulin tenggelam dalam kenangan masa lalu dan memikirkan dirinya sendiri. Seolah-olah dia sudah melewati masa lalu pada saat itu juga. Dia meneliti dirinya sendiri dan merasa bahwa semua penyesalannya di masa lalu tampaknya terobati saat dia menjalani hidup ini lagi dan menjadi sempurna. Lapisan pancaran seperti permata tembus pandang tidak jelas terlihat di tubuhnya segera setelah itu. Semakin tinggi kekuatan spiritual seseorang, semakin besar pengaruhnya terhadap kemampuan master jiwa. Begitu guru jiwa membuat terobosan dalam betonisasi spiritual, kekuatan spiritual guru jiwa dan kemampuannya akan benar-benar menyatu menjadi satu. Ini seharusnya menjadi rintangan terpenting sebelum terobosan ke limit Douluo. Hanya setelah menyelesaikan ini dulu, seseorang bisa berhasil menjadi limit Douluo. Di sisi lain, Tang Wulin yang baru saja membuat terobosan ke peringkat judul Douluo telah menyelesaikannya. Dia telah melakukan amandemen dirinya dalam ingatannya selangkah lebih maju sehingga telah membangun landasan baginya untuk berjalan menuju peringkat yang lebih kuat di masa depan. Dia tetap berdiri di sana begitu saja. Dia juga telah kehilangan hitungan waktu tetapi ketika dia membuka matanya sekali lagi, langit di luar tetap gelap seperti sebelumnya. Kesedihan di dalam hatinya telah lenyap karena amandemen yang dibawa oleh kemunduran spiritual. Rasanya seolah-olah semua luka emosional yang dideritanya sudah mereda. Dibandingkan dengan masa lalu, tatapan Tang Wulin berubah lebih dalam saat ini. Pada saat yang sama, aura di dalam tubuhnya juga semakin kabur seperti orang biasa. Ini adalah efek dari kembali ke sifat asli seseorang sebagai akibat dari konkretisasi mundur spiritual.